menguji hipotesis ya, sementara PTK memperbaiki praktek pembelajaran, itu tujuannya. Nah, karakteristik dalam PTK ya, satu inquiry reflektif tadi, ini penguatan saja. Kemudian pelaksanaannya boleh kolaboratif ya, bisa dengan dosen, dengan guru yang lain dalam satu gugus KKG, MGMP ya dan sebagainya. Kalau PTS boleh dalam lingkup K3S, kemudian KKPS dan sebagainya itu ya, kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, silakan dilaksanakan boleh kolaboratif. Nah, apakah wajib ada observer dalam PTK atau PTS? Iya. Karena observasi ini adalah syarat utama untuk melaksanakan PTK ini. Kenapa? Tanpa ada observasi tidak mungkin terjadi refleksi. Padahal refleksi adalah ruhnya dari penelitian tindakan. Jadi refleksi akan terjadi kalau ada data. Dan data dikumpulkan melalui observasi. Nah, jadi observasi menjadi wajib untuk mengumpulkan data tadi. Nah, masalahnya apakah selalu ada observer luar gitu? Itu yang jadi masalah. Nah, PTK adalah pekerjaan harian guru. Kalau sehari-hari guru ketika melaksanakan PTK itu mencari observer luar, sampai kapanpun sepertinya akan sulit dilakukan PTK itu. Kalau begitu observer utama dari PTK siapa? Guru sendiri. Jadi instrumen utama dalam penelitian tindakan kelas adalah guru sendiri. Jadi siapa yang observasi? Guru. Untuk memperbaiki apa? Praktek mengajar guru. Jadi PTK itu dari guru oleh guru untuk guru ya. Sebenarnya itu. Jadi kalau begitu gimana kalau tidak jujur? Siap-siap dalam PTK ketidakjujuran kita akan menempeleng diri sendiri. Contoh misalkan, Tuti itu tertidur di dalam kelas, tapi kita bohong, dianggap Tuti aktif. Itu what-nya. Maka why-nya akibatnya analisis penyebabnya jadi keliru. Kelirunya penyebab menjadi keliru how, rekomendasi. Akibatnya rekomendasinya menjadi jelek. Semakin tertidurlah Tuti di dalam kelas. Kenapa? Karena obat yang dipilih jadi salah. Jadi kebohongan dalam penelitian tindakan itu akan menempeleng pada diri sendiri ya. Sehingga meskipun observernya diri sendiri, guru ya, karena instrumen yang utama ya, maka tidak lantas guru menjadi tidak jujur ya. Tetap kejujuran menjadi utama karena akan kembali kepada kita. Kemudian peneliti praktisi yang melakukan refleksi tadi sudah, karena melekat tusinya guru menjadi dual peran dengan peneliti tadi. Dan tujuannya memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dan dilaksanakan beberapa siklus ya, minimal 2 siklus. Pelaku PTK siapa saja, guru kelas boleh ya. Seorang guru kelas di kelasnya sendiri itu boleh. Kelompok guru juga boleh. Kolaboratif kelompok guru bekerja sama dengan tim peneliti luar itu juga boleh. Ada yang dikenal di kita lesson study itu. Lesson study itu adalah salah satu bentuk penelitian tindakan kolaboratif itu. Lesson study itu. Karena di sana ada plan, do, observe, reflect ya. Itu langkah dalam lesson study sama dengan langkah dalam PTK karena lesson study adalah PTK kolaboratif itu. Kalau kita paham itu ya. Kemudian dalam PTK harus ada apa tadi? Tindakan, ada kelas yaitu siswa, ada tindakan dan harus diteliti ya, pelaksanaannya itu. Ya. Tujuan PTK adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran, meningkatkan budaya meneliti guru, dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Manfaatnya adalah membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih untuk didiseminasikan pada orang lain yang tusinya sama. Ya. Kemudian manfaat praktisnya ini terkait dengan inovasi pembelajaran, silakan itu ya. Mengembangkan kurikulum, meningkatkan profesionalisme, itu silakan ya. Karena membuka ruang untuk kita inovatif dalam PTK ini. Apalagi obatnya adalah ramuan kita sendiri. Tapi ingat, kalau obatnya ramuan kita sendiri, maka kerangka berpikir harus jelas. Harus punya landasan, teori ya, hasil penelitian atau data dan lain-lainnya itu terkait dengan model atau obat yang kita terapkan kepada siswa. Nah, sekarang prosedur umum PTK apa? Ya, pertama menyusun proposal ya. Proposal PTK dulu, kemudian melaksanakan PTK-nya, menyusun laporan. Ya. Untuk kenaikan pangkat biasanya langsung ke laporan, Kang Kamal. Dan ingat, dalam PTK itu kalau kita tahu, satu laporan PTK bisa menghasilkan kum yang banyak. Contoh, guru A melakukan PTK dan melaporkannya. Maka dalam satu laporan ketika dibuat best practice menjadi 2. Satu naskah best practice, satu laporan PTK. Dalam laporan PTK misalkan ada 3 rumusan masalah, maka satu rumusan masalah dibuat menjadi satu artikel. Sehingga bisa jadi 5 karya. 5 karya ini bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat. Dan kumnya menjadi banyak tuh. Jadi bisa jadi artikelnya 3, karena rumusan masalahnya ada 3, itu satu rumusan masalah, satu artikel untuk dijurnalkan. Kemudian ada laporan PTK, ada juga best practice ya. Kemudian identifikasi masalah dalam PTK ya. Ibu dan Bapak semua, ketika kita mengajar, maka akan selalu banyak masalah dalam kelas itu. Kelas itu adalah siswa ya.
Ada berjuta, beribu, bahkan tak berhingga masalah itu di dalam kelas itu. Jadi guru kalau ditanya oleh kepala sekolah atau pengawas, ada masalah nggak di dalam kelas? Kalau dia jawab tidak ada, itu ciri-ciri guru ngajarnya tidak pakai hati itu. Karena dalam kelas kalau kita peka, sensitif, kunci dari PTK harus sensitif, peka. Maka selalu muncul masalah di dalam kelas. Hanya perlu fokus. Nah ini bedanya antara best practice dengan penelitian tindakan. Kalau best practice tidak ada fokus, karena bukan metode logi riset. Tapi dalam riset perlu ada fokus, apalagi penelitian tindakan masuk kepada pendekatan yang sifatnya kualitatif. Berarti harus ada fokus penelitian, itu fokus masalah itu. Jadi dari banyaknya masalah yang terjadi dalam kelas, yang miliaran banyaknya itu, maka guru perlu memfokuskan masalah apa yang akan diteliti atau diselesaikan melalui penelitian tindakan ini. Ya. Nah, ada caranya tuh mengidentifikasi masalah dalam PTK. Satu, jangan terlalu besar masalahnya. Khawatir guru tidak mampu menyelesaikannya. Karena siswa dalam PTK bukan kelinci percobaan. Jadi harus dipastikan bahwa guru mampu melaksanakannya dan dalam lingkup kompetensi kemampuan guru dalam melakukannya. Jangan terlalu kecil juga karena pasti ada masalah yang urgent, yang besar untuk diselesaikan. Kalau begitu masalah dalam PTK harus cukup strategis ya untuk diselesaikan, dan ingat guru pun senang menyelesaikannya ya. Kemudian real dan problematik terjadi di dalam kelas, sehingga menuntut perlunya kolaborasi, sehingga PTK kolaboratif ini lebih bagus itu ya dibanding PTK-nya sendiri ya, mandiri. Meskipun kalau ini sulit dilakukan, maka pilihannya adalah PTK mandiri tadi ya, oleh guru kelas. Jadi ada fokus masalah Kang Kamal dalam PTK ini ya. Kemudian masalah dalam PTK bisa jadi adalah tentang ingat masalah dalam PTK itu terjadi pada reflektornya siswa ya. Tapi kaitannya bisa jadi tentang media pembelajaran itu, kemudian tentang penerapan sebuah pendekatan, tentang pemanfaatan buku teks, penyebab-penyebab masalahnya ya. Kalau masalahnya bisa jadi motivasi belajar, hasil belajar rendah, keterampilan berpikir kritis rendah, sikap siswa kurang baik, dan sebagainya. Itu masalah pada siswa, reflektornya. Tapi penyebabnya bisa jadi pendekatan, media, pemanfaatan buku teks, teknik penilaian yang kurang bagus, pengelolaan kelas ya. Sehingga kalau begitu kesimpulannya adalah mengajar adalah meneliti. Sehingga dalam PTK tidak membuat guru meninggalkan kewajiban mengajarnya. Penting nih, penelitian tindakan kelas bukan untuk menguji coba atau menguji keefektifan strategi. Bukan juga untuk meningkatkan hasil belajar, tapi memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Siapa reflektornya? Siswa. Nah, pembelajaran ini, PTK ini sumber datanya apa? Sumber data dalam PTK adalah pembelajaran. Jadi sumber data dalam PTK adalah pembelajaran. Jadi datanya diambil pada saat pembelajaran berlangsung. Contoh, Tuti tertidur di dalam kelas. What? Apakah itu terjadi di dalam kelas ketika belajar? Iya, berarti dia adalah sumber datanya. Tapi kalau bagaimanakah perencanaan pembelajaran? Ya, nanti jawabannya kesesuaian dengan permen misalkan. Maka kalau begitu sumber datanya bukan pada saat pembelajaran. Nah yang seperti itu kajiannya bukan kajian PTK. Kenapa? Karena sumber datanya di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran pun guru bisa membandingkan antara ideal dari RPP dengan seharusnya RPP ya. Maka kalau begitu, kalau kesesuaiannya dengan permen itu bukan kajian PTK. Alasannya apa? Karena sumber datanya bukan pada saat pembelajaran berlangsung. Guru sebagai pendidik sekaligus peneliti yang melakukan inquiry reflektif. Wah, berkali-kali ini supaya kuat ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan, ini tidak perlu dijelaskan ulang, latar belakang masalah ya. Ada kondisi ideal, itu paragraf kedua. Kondisi real, paragraf ketiga. Paragraf pertamanya apa Kang Kamal kemarin? Pengantar. Tapi sudah langsung menyentuh masalah, tidak banyak basa-basi. Nah, what-nya ada pada kondisi gap. Jadi what-nya ada pada gap antara kondisi ideal dan kondisi real, dan itu masalah. Jadi ada dasolen, kondisi seharusnya, ada dasain, kondisi kenyataannya atau faktanya. Nah, baru setelah itu menganalisis why atau penyebab. Nah, setelah itu baru how, tindakannya apa. Nah, penyebab itu biasanya ada pada paragraf keempat. Paragraf kelima adalah tindakannya, how-nya. Paragraf keenam baru penegasan terhadap tujuan. Bukan ke judul ya kemarin, penegasannya selalu kepada tujuan. Jadi ada berapa paragraf kemarin? Ada 6 paragraf tuh ya. Tidak terlalu banyak gitu ya. Nah ini terkait dengan latar belakang. Dan ini merupakan refleksi siklus. Jadi sekali lagi ada refleksi siklus kalau sudah masuk pada siklus pertama dan kedua. Tapi syarat masuk ke siklus 1 harus ada prasiklus dulu. Maka refleksi prasiklus itu wajib dalam PTK untuk apa? Untuk kita menghasilkan konten dalam latar belakang masalah ini. Ya, melibatkan apa? Melibatkan logika-logika yang sifatnya prediktif. Ini adalah what, why, how itu logika-logika prediktif ya, Kang Kamal. Karena how itu adalah
menyangkut kepada apa yang akan terjadi di masa depan dengan tindakan yang akan kita terapkan. Berarti ada logika prediktif. Dasarnya apa kalau itu? Kalau ini kebenaran, maka dasarnya teori dan penelitian, ya, termasuk data juga. Nah, di sini baru muncullah yang disebut dengan fokus masalah, ya. Jadi dari seabreg masalah di sini, maka di sini sudah mengerucut pada satu masalah yang akan kita teliti dalam penelitian tindakan. Menyusun rumusan masalah, nih. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, Kang Kamal, ya, dalam rumusan masalah. Beda dengan best practice. Kalau best practice namanya permasalahan, ya. Kalau dalam PTK atau PTS namanya rumusan masalah. Nah, kalau ada rumusan masalah berarti di sini akibat adanya fokus masalah tadi, ya. Sehingga perlu dirumuskan. Sehingga cara merumuskannya khas punya genre dalam penelitian tindakan ini, ya. Yaitu harus jelas, tidak memiliki makna ganda, dan kalimat tanyanya bagaimanakah biasanya digunakan. Kenapa? Karena PTK atau PTS adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jadi berdasarkan tujuannya mendeskripsikan. Kalau tujuan mendeskripsikan, kalau begitu kata tanya yang cocok untuk rumusan masalah adalah bagaimanakah itu. Karena sifatnya deskriptif. Hindari apakah. Kalau apakah biasanya untuk eksperimen itu, Kang Kamal. Untuk PTK karena deskriptif, maka bagaimanakah. Kemudian rumusan masalahnya hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, ya. Dua atau lebih variabel itu. Di antaranya misalkan bagaimanakah peningkatan hasil belajar selama diterapkan pembelajaran jigsaw, ya, model jigsaw. Berarti ada jigsaw sebagai tindakan dan ada hasil belajar sebagai masalah. Berarti ini menghubungkan antara dua variabel tadi, ya. Nah, ini dalam penelitian tindakan. Jadi kalau pertanyaannya tentang bagaimanakah proses, ya, datanya data proses berarti. Berarti bagaimanakah proses pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi selalu begitu, ya. Nah, dan masalah ini harus dapat diuji secara empirik. Jadi ingat, hati-hati dalam membuat kalimat tanya di rumusan masalah. Jadi kalau kita sulit mengumpulkan data secara empirik, mending jangan ditanyakan. Karena itu namanya bunuh diri, ya. Bertanya dengan jawaban yang sulit didapatkan. Jadi sudah tahu tidak sulit didapatkan, kita tetap bertanya, nyiksa diri sendiri. Jadi pastikan rumusan masalah yang kita tulis itu kontennya dapat diuji secara empirik nanti dengan data ketika kita melaksanakan penelitian. Ini contoh nih. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model Amora, ya, untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ini rumusan masalah proses nih. Berarti datanya nanti data proses. Nah, ini wajib. Kemudian ada bagaimanakah peningkatan kemandirian belajar siswa selama pembelajaran dengan model Amora. Tindakannya ada, kemandirian belajar sebagai masalah. Selalu ada dua variabel. Dan rumusan masalah ini adalah rumusan masalah hasil. Datanya pun nanti data hasil. Nah, akibatnya dengan dua minimal ini dalam rumusan masalah, data proses dan data hasil, maka dipastikan ketika kita menganalisis, maka komprehensif analisisnya itu. Reflektornya, what-nya ada pada hasil, why-nya ada pada proses. Jadi selalu saling melengkapi. Ini pentingnya merumuskan masalah, harus ada data proses dan data hasil. Begitu, Kang Kamal? Kita lanjutkan dulu, masih? Ya, boleh? Ya. Apakah saya boleh lanjut dulu? Ya. Selanjutnya, ya. Nah, kalau begitu merumuskan judul. Jadi sekali lagi dalam latar belakang paragraf ke-6, penegasannya bukan judul. Misalkan gini, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti misalkan telah melaksanakan penelitian dengan judul. Nah, itu salah. Harusnya dengan tujuan. Nah, dengan tujuan memperbaiki kualitas proses pembelajaran melalui penerapan model jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Contoh begitu. Nah, itu penegasan pada paragraf ke-6 di latar belakang. Nah, selanjutnya setelah itu baru merumuskan judul PTK-nya ini. Nah, dalam judul genrenya khas. Kalau best practice judulnya boleh pakai jargon, ya, akronim sehingga menarik gitu. Tapi dalam PTK judulnya itu punya genre sendiri, yaitu formal atau baku atau kaku, ya. Di sana harus ada penyakit, obat, pasien, itu minimal itu. Rumusannya jelas, sederhana, singkat, ya. Karena ada beberapa selingkung yang menyatakan bahwa maksimal harus 14 kata, ada yang 16 kata, itu macam-macam tergantung selingkungnya itu. Nah, contoh misalkan judul PTK adalah penerapan, misalkan ada contohnya di sini. Nah, ini judul PTK. Misalkan peningkatan kemandirian belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Amora di kelas 6 siswa sekolah dasar, misalkan begitu, ya. Nah, di sana penyakitnya ada, yaitu kemandirian, ya, masalahnya. Obatnya juga ada terkait dengan model Amora, dan pasiennya tadi siswa kelas 6 sekolah dasar itu. Nah, jadi ini judulnya. Nah, ada yang bertanya, kenapa kok Pak sudah tahu kok meningkat gitu? Kan peningkatan disimpan di depan ini, ya.
Peningkatan. Jadi seperti sudah tahu akan meningkat. Karena ingat, PTK itu tujuannya memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Dengan demikian niscaya ya pasti ya kalau proses pembelajaran ini terperbaiki maka ya pasti harus meningkat gitu. Nah, boleh nggak dalam PTK hasilnya turun? Kang Gamal, ini banyak pertanyaan nih. Boleh tidak dalam PTK hasilnya turun? Jawabannya adalah boleh, tapi ingat, kalau kita laporkan itu, maka menempeleng diri sendiri dan mempermalukan diri sendiri. Kalau hasilnya turun, ciri-ciri apa? Proses pembelajaran tidak semakin baik. Kalau tidak semakin baik berarti apa? Refleksi pembelajaran tidak dilakukan dengan benar. Atau bahkan guru tidak melakukan refleksi. Jadi kalau turun, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan PTK, ya menyiksa diri sendiri itu namanya ya. Ya. Jadi kalau lomba pasti kalah gitulah maksudnya. Ya. Nah, dengan demikian dalam PTK harus selalu meningkat kalau refleksinya dilaksanakan dengan benar, dengan baik. Nah, pilihan yang kedua ada juga yang penerapan. Penerapan itu untuk yang obatnya abstrak ya. Contoh misalkan model pembelajaran itu penerapan. Gitu. Penerapan model pembelajaran Amora untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa sekolah dasar. Nah, atau penerapan pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Itu kalau pendekatan, metode, teknik, ya, kemudian strategi, model, dan sebagai penerapan. Tapi kalau yang konkret seperti bahan ajar, media, alat peraga itu penggunaan itu biasanya. Penggunaan titik-titik, misalkan penggunaan media benda konkret untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar begitu. Nah, itu jadi ada judul pun ada aturannya ya Kang Gamal ya. Nah, kita di sini. Nah, ini contoh nih. Peningkatan kemandirian belajar siswa kelas 1 SD sejahtera dalam pembelajaran dengan model Amora ya. Kemudian penerapan model pembelajaran Amora untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas 1 SD sejahtera. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi Kang Gamal. Pak, boleh tidak dalam judul itu ditulis siswanya kelas berapa, SD berapa, atau ditulis SD-nya begitu. SD sejahtera contoh di sini. Jawabannya boleh. Ya. Karena ini adalah laporan. Jadi tolong bedakan laporan PTK dengan artikel dari PTK. Kalau artikel akan dimuat di jurnal, sifatnya diseminatif. Ya, sehingga ini kena aturan-aturan etika-etika akademik ya, sehingga harus di-hedging atau di-blur. Jangan disebutkan siswanya atau SD-nya tidak boleh itu. Kalau di artikel itu cukup disebutkan karakteristiknya, misalkan SD di salah satu SD di Kota Bandung misalkan begitu ya. Tapi kalau misalkan ini adalah laporan, maka laporan harus dibuat sedetail-detailnya. Contoh misalkan kalau kita membuat laporan keuangan lah contoh. Kemudian banyak hal-hal yang ditutup-tutupi, apa yang terjadi? Banyak menimbulkan kecurigaan ya. Nah, jadi akuntabilitasnya kurang. Nah, jadi kalau begitu laporan PTK harus dibuat detail ya. Siswanya pun disebutkan di sana. Siswanya siapa? Kenapa? Karena laporan PTK tidak untuk didiseminasikan. Nanti diseminasinya dalam bentuk artikel. Dan di sana di hedging. Nah, di sini disebutkan sedetail-detailnya ya. Bahkan karakteristiknya juga diulas dalam metode penelitian di bab 3 itu. Kenapa? Karena PTK untuk transferability, untuk diterapkan lagi oleh orang lain dalam tusi yang sama. Bagaimana kalau kita dibuat banyak yang dihilangkan, orang lain ya akan tidak percaya untuk menerapkan di sekolahnya begitu. Jadi laporan harus dibuat detail. Jadi tolong bedakan ya, laporan PTK dengan artikel dari PTK. Jadi dalam laporan harus sedetail mungkin. Nah, kemudian ada kerangka berpikir di sini ya dalam penelitian tindakan itu, dalam penelitian. Nah, ini banyak yang tidak tahu bagaimana membuat kerangka berpikir. Nanti ada bahan ajar 3 akan memandu itu. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis dan rasional, utamanya adalah teoritis ya. Kalau rasional itu pemaknaan diri sendiri ya. Tapi jadi klaim basisnya. Jadi bagus itu teoritis selalu ya. Yaitu pertautan antara variabel yang akan diteliti ya dengan yang antara variabel bebas tindakan dengan variabel terikat yaitu masalahnya tadi. Nah, hasil akhirnya paradigma penelitian. Nah, ini menjadi dasar dalam model McKernan ya, hipotesis tindakan. Menjadi dasar dalam berhipotesis gitu. Jadi pertama dalam kerangka berpikir itu tetapkan variabel yang diteliti, kaji beberapa teori, kemudian buatkah kaitannya antara variabel tindakan dengan variabel masalah ini. Sehingga ketika kita berhipotesis, maka dasarnya kerangka pikir. Jadi orang lain tidak meragukan ya tindakan yang kita terapkan. Kenapa? Karena pondasi teoritisnya dalam kerangka berpikir sangat jelas sekali itu Kang Kamal ya. Ya, biasanya diakhiri dengan paradigma atau bagan kerangka berpikir. Gimana Kang Kamal? Nah, ini contoh dulu hipotesis. Nah,
hipotesis dalam penelitian tindakan kelas khas disebut dengan hipotesis tindakan. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, ya, meskipun bukan untuk menguji hipotesis, tapi digunakan untuk memandu penelitian, ya. Nah, bunyinya seperti ini. Jika titik-titik, maka titik-titik itu bunyi hipotesis tindakan. Kalau mau, tidak juga boleh, tergantung modelnya. Model McKernan mewajibkan, tapi model Chemist-Mick-Taggart tidak ada itu. Contoh nih, jika model pembelajaran Amora diterapkan sesuai dengan langkah-langkahnya, maka kemandirian belajar siswa kelas 1 SD sejahtera akan meningkat. Nah, ini salah satu contoh redaksi dari hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan menurut model McKernan. Jadi salah satu model yang ada hipotesis tindakan hanya McKernan. Yang lain Elliot, Ebut, ya, Lewin, Hopkins, dan yang lainnya itu tidak mensyaratkan adanya hipotesis tindakan. Ya. Nah, kemudian selain itu ada definisi operasional, ya. Ibu dan Bapak yang hadir di sini harus dapat membedakan antara definisi operasional dengan definisi konseptual atau definisi konstitutif, ya. Definisi konstitutif itu adalah definisi konstitutif itu adalah definisi yang konseptual menurut literatur, ya. Contoh misalkan, gaya adalah tarikan atau dorongan. Itu definisi konstitutif tuh Kang Kamal. Sehingga semua ketika ditanya tentang gaya jawabannya sama. Ya. Jadi berlaku universal, itu definisi konstitutif atau definisi konseptual. Kalau definisi operasional itu kalau ada 100 orang meneliti hal yang sama tentang gaya, maka definisinya jadi ada 100 beda. Jadi sangat punya genus of differentiation. Sangat punya keunikan, ya, untuk definisi operasional. Contoh, gaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya ketika siswa mendorong meja. Nah, itu menurut saya ketika saya ber-PTK. Tapi Kang Kamal beda lagi. Gaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya ketika siswa mengangkat botol aqua. Nah, misalkan mengangkat botol aqua begini. Jadi pengertian gaya secara operasional berbeda antara Kamal dengan saya tadi, ya, Kang Kamal. Ya, itu namanya definisi operasional. Dalam definisi operasional ada syarat-syaratnya harus ada apa saja. Pertama, boleh memunculkan definisi konseptual, boleh secara teori itu. Tapi harus disertai dengan indikatornya apa kalau itu sebuah masalah. Kalau itu sebuah model, langkahnya seperti apa. Nanti keterlaksanaannya diamati dengan apa. Nanti kemunculannya indikator tadi diukur dengan apa. Diamati dengan apa. Nah, jadi harus ada instrumennya di sana. Jadi kalau begitu definisi operasional untuk apa? Ada. Definisi operasional wajib ada supaya bisa membimbing peneliti untuk melakukan melakukan pengumpulan data. Membuat instrumen, mengembangkan instrumen, melakukan pengumpulan data apa yang akan dikumpulkan, itu ada pada definisi operasional. Kalau begitu, definisi operasional itu mirip dengan MOU-nya dalam penelitian kita. Sekali lagi, definisi operasional mirip dengan MOU-nya dalam penelitian kita. Jadi tanpa definisi operasional, kita menjadi liar. Jadi itu pentingnya definisi operasional. Baik, Kang. Ya, saya melihat sebuah kode yang sangat keras dari Pak Dr. Sandi ketika beliau mengangkat botol aqua. Mohon maaf ya, ini kami tidak dapat endorse, tapi itu sebuah kode bahwa kita harus break dulu. Saya akan membuka sesi pertanyaan agar kita lebih fokus lagi terkait beberapa materi yang sudah tadi dibahas. Bagi yang ingin bertanya, silahkan gunakan sesuai dengan aturan main kita. Tata tertib yang telah disampaikan di awal, gunakan fitur reaction raise hand. Silakan. Admin tolong difasilitasi rekan-rekan peserta kita yang ingin bertanya. Langsung spotlight saja, admin. Ya. Ya, kembali berjumpa dengan Bu Ihat ya, dari Cianjur. Ya. Rasa ingin tahunya tinggi ya. Penasarannya tinggi nih. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemaparannya selalu oke ya. Begitu jelas, gamblang gitu. Saya ini termasuk yang pernah melakukan beberapa kali penelitian. Dan ketika saya dijadikan sebagai leader di suatu sekolah, saya melakukan rapat. Dalam rapat itu saya menanyakan, apakah ada permasalahan di kelas masing-masing? Nah, itu sebenarnya saya sudah memberikan sinyal ya. Akhirnya dari setiap kelas itu setiap guru menyebutkan permasalahannya. Permasalahannya disebutkan masing-masing. Hanya mereka bingungnya apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan itu. Artinya
penyakitnya tahu, tetapi ternyata obatnya bingung, Pak. Obat mana yang harus diberlakukan terhadap anak didik mereka itu? Permasalahan banyak, hanya tidak jalannya penelitian itu karena mereka tidak kalau tadi dikatakan bahwa kita harus membaca buku gitu kan, harus, ternyata dari beberapa sekolah yang pernah saya ada di sana, kekurangannya itu adalah bahwa referensi yang digunakan oleh guru minimal. Artinya mereka tidak tahu harus dibagaimanakan, harus seperti apa pengobatan terhadap berbagai masalah di kelasnya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa yang harus dilaksanakan sebagai kepala sekolah untuk memfasilitasi, membuka mindset guru-guru bahwa ada permasalahan, carilah obatnya gitu. Tetapi ternyata memang sulitnya di sana gitu. Open mindset guru itu sendiri seperti maunya diberikan saja, tidak mau mencari sendiri. Itu minta pendapatnya dari Dr. Sandi. Ya, baik. Terima kasih Bu Hiat, luar biasa sekali ya. Jadi syarat PTK berjalan dengan baik ya, dengan lancar, dengan optimal adalah apa? Kalau gurunya mau belajar, itu Bu kuncinya. Tanpa gurunya mau belajar ya, jadi belajar itu bukan hanya baca buku ya Bu ya, mau bertanya itu belajar. Contoh kalau misalkan referensi sulit dicari ya, guru tadi bisa bertanya pada narasumber misalkan yang ahlinya di bidang itu ya. Nah itu kemauan bertanya itu adalah syarat dari belajar tadi. Bahkan banyak pakar ya, penemu itu berawal dari pertanyaan yang sederhana Bu. Jadi pertanyaan ini luar biasa dibanding jawabannya ya. Jadi kemauan, rasa ingin tahu ini yang perlu dibangun dari para guru. Dan bagaimana menyelesaikannya dalam tusi Ibu sebagai kepala sekolah. Jadikanlah ini menjadi masalah dalam PTS Ibu dan tusi kepala sekolah. Jadi kalau ini adalah masalah PTS Ibu, maka Ibu akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas itu. Betul. Dan ini bukti refleksi kinerja Ibu itu. Ya, jadi sekali lagi, dalam konteks PTS yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah, jangan menyalahkan guru sekarang. Jadi what-nya, ini masalahnya adalah guru punya rasa ingin tahu yang rendah terkait dengan hal-hal terkait dengan siswa tadi. What-nya itu, why? Ya, apapun yang terjadi pada guru, ini bukti kepala sekolah ini ya ada kekeliruan dalam melakukan tindakannya. Kalau ini konteksnya PTS kepala sekolah, maka why-nya kembali kepada Ibu. Nah, maka pulang dari sini ya karena Ibu bertanya terkait ini, maka Ibu akan merenungkan ya bagaimana solusinya supaya guru bisa istilahnya tuntas masalahnya tadi itu dalam konteks PTS gitu Bu. Tapi saya juga pernah Pak memberikan berbagai metode yang pernah saya lakukan ketika saya menjadi guru. Saya sampaikan kepada mereka dan ada beberapa guru yang memang menerapkan di kelasnya dan mereka sangat enjoy sekali setelah saya memberikan metode yang saya berikan itu Pak. Nah itu bisa misalkan strategi supervisi dengan contoh misalkan Ibu ya. Jadi Ibu banyak memperbanyak contoh atau pengalaman yang Ibu lakukan kan. Kemudian disampaikan di sana. Silakan Ibu rumuskan strategi tadi. Bisa jadi best practice juga ya, itu berarti bisa jadi best practice juga. Ya. Kalau itu masalah, kalau saya lihat tadi Ibu mengangkat masalah ini, berarti masalah ini masalah besar Ibu ya. Tetapi hasilnya belum nampak ya Bu ya, karena gurunya masih demikian. Ini seperti apa? Benih best practice, tapi belum jadi best practice. Karena syarat best practice, hasil dan dampaknya harus sudah nampak before and after-nya. Tapi ini belum nampak. Baru masalahnya masalah besar saja ya. Ini benih best practice saja. Begini, ketika saya masuk ke sekolah yang awal itu saya memotret setiap kelas keadaan awal. Karena memang Ibu, maaf dipotong dulu boleh nggak Bu ya? Oh silakan. Bu, kita lanjutkan dulu nanti ke ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjutkan Kang Kama. Ya ada sebuah door prize yang akan saya bagikan. Dari tadi saya memantau peserta kita. Nah, kebetulan ini Pak Ada Basuwono. Selamat Pak. Selamat. Bapak mendapatkan door prize. Ada door prize ya? Kenapa alasannya Kang Kama? Alasannya atau apa? Saya melihat antusiasmenya Pak Dr. Sandi. Antusiasme dilihat dari apa? Walaupun di siang bolong seperti ini, tapi Pak Ada tetap berusaha fokus memperhatikan materi. Saya dari tadi. Oh, dari tadi melihat satu persatu ya? Admin itu memperhatikan peserta satu persatu. Oh iya. Pak Ada jadi kira-kira Pak Ada terpilih menjadi peserta yang paling fokus ya. Pak Ada, mangga ada buku Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara yang bagian pertama pendidikan yang kuning atau yang warna yang bagian kedua ini? Silakan. Mana Pak? Dewantara yang kuning. Yang Yang kuning ya, tentang Oke, pendidikan. baik. Terima kasih. Selamat Pak Ada. Nanti Kang Kamal, buku ini sulit didapatkan di pasaran. Di Gramedia tidak akan ada. Ini hanya ada satu di Taman Siswa atau di Sarjana Wiyata itu. Ya. Sulit didapatkan. Nanti tolong di tim admin tolong di kontak Pak Ada ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Baik, Ya. ya. Kita Oke, lanjutkan. tinggal sisa satu lagi nanti ya untuk di akhir. Ya. Baik, Kang Kamal bisa dilanjutkan ya. Ya silakan. Ya. Tadi sudah masuk pada definisi operasional ya, Ibu dan Bapak. Baru kalau begitu model-model apa saja dalam PTK itu yang ada, sementara guru dan pengawas sering menggunakan satu model saja itu. Seperti menjadi favorit ya. Model Chemis McTaggart itu yang 4 langkah. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, di mana pelaksanaan dan observasi menyatu ya dalam satu kondisi itu. Sehingga spiral jadinya. Itu Chemis McTaggart itu ya. Padahal banyak model nih yang bisa menjadikan pilihan Ibu dan Bapak yang hadir di sini ya. Ada model Lewin ya. Itu dimulai dari gagasan awal dulu. Jadi kalau Lewin tidak langsung datang ke kelas, tapi menentukan obat dulu. Jadi datang ke kelas sudah membawa obat, itu Lewin. Jadi dalam sakunya sudah ada obat Paramex untuk mengobati sakit kepala, sehingga datang ke kelas reconnaissance itu berarti datang ke kelas, masuk ke lapangan, itu tinggal mencari anak-anak yang sakit kepala itu. Sehingga lemahnya model Lewin adalah apa? Bisa jadi obat yang dibawa ya, itu di kelas itu tidak menemukan penyakit terkait obat tadi itu. Misalkan di kelas itu ternyata sakit perut semua, bukan sakit kepala, itu Lewin itu kelemahannya. Jadi boleh nggak dalam PTK itu kita menentukan obat dulu. Setelah itu baru reconnaissance, datang ke lapangan melihat orang yang penyakitnya relevan dengan obat tadi yang kita bawa. Boleh itu. Tapi model yang seperti itu model Lewin ya. Dan banyak kelemahannya kalau begitu ya. Karena masalahnya tidak yang kita dapatkan tetap faktual karena reconnaissance ya. Tetapi reconnaissance ini terjun ke lapangan ya. Terjun itu bukan terjun jatuh Kang Kamal. Ya, datang ke lapangan untuk mencari temuan atau data yang mengumpulkan data tadi. Nah, selanjutnya ada model Elliot Kang Kamal, sama dengan model Lewin ya. Mulai dari gagasan awal, reconnaissance, tetapi di sini pun ada siklus di sini ya. Observasi, kemudian reconnaissance lagi, revisi dan sebagainya. Itu terlalu rumit gitu ya. Ya kita lanjutkan ini lebih dalam ada pada bahan ajar 3, silakan dibaca Ibu dan Bapak nanti ya. Nah, ini model yang disukai Kang Kamal nih. Model spiral Chemis McTaggart ya. Tapi ini salah ya, nanti harus diperbaiki nih. Karena model sebenarnya dari Chemis McTaggart, pelaksanaan dan observasi nyatu. Menjadi di sini disatukan nih, pelaksanaan dan pengamatan. Atau pelaksanaan dan observasi. Sementara ini dipisah. Nah, jadi salah ini. Nanti Chemis dan Taggart akan marah. Kenapa? Karena ini model. Model itu sesuatu yang sudah dikaji secara ilmiah. Jadi kalau ini dikatakan model Chemis McTaggart, ini salah. Jadi ini mohon maaf teman-teman ya, yang sudah mendapatkan PPT dan bahan ajar, ini kesalahan pengeditan dari tim Edupena mungkin ya, meskipun luar biasa pekerjaannya ini harusnya dan disatukan. Sementara ini masih dipisah. Jadi model spiral itu harus nyatu ya. Kemudian model EBUT juga ini berat sekali, ini seperti banyak langkah ya. Sikliknya seperti nampak spiral juga ini. Ya, spiral juga ya, meskipun siklik tapi berat itu. Nah, ini adalah model Mekernan ini. Siklus juga minimal 2 siklus, tetapi ada 6 langkah. Pertama, definisi masalah. Kedua, asesmen kebutuhan. Ketiga, hipotesis. Keempat, implementasi. Kelima, evaluasi. Keenam, keputusan. Jadi satu siklusnya ada 6 langkah. Nah, hari ini yang akan kita bahas, contoh-contoh dalam bahan ajar itu adalah model Mekernan. Alasannya kenapa? Coba Kang Kamal. Karena model Chemis McTaggart itu banyak yang sudah tahu. Tapi model Mekernan adalah model terbaru. Lebih baru dari Chemis McTaggart. Dan banyak orang yang belum tahu. Sehingga ini yang diangkat dalam bahan ajar itu tujuannya. Supaya supaya terbiasa dengan model yang lain. Jangan terus Chemis McTaggart ya. Karena masing-masing model dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, model Mekernan adalah model terbaru. Luar biasa bagus. Ini siklus juga seperti Chemis McTaggart. Tetapi ada 6 langkah di dalam satu siklusnya ya. Dan tujuannya memperbaiki kualitas proses pembelajaran sama. Jadi prosedur dalam PTK ini mengambil dari prosedur umum ya, meskipun ini merujuk pada Chemis McTaggart ya. Di sini mulai ada perencanaan tindakan, itu menyusun instrumen pembelajaran dan penelitian ya. Instrumennya apa, disusun seperti apa ya, RPP ya. Kemudian pengumpul data ya. Instrumen itu ada 2, instrumen penelitian Kang Kamal.
kalau dalam PTK instrumen pembelajaran seperti RPP, LKS ya, media dan sebagainya, dan instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data itu lembar observasi, kemudian lembar evaluasi, angket dan sebagainya, itu namanya instrumen pengumpul data. Kemudian pelaksanaan tindakan dan observasi. Siapa observernya tadi? Diri sendiri guru. Boleh menggunakan observer luar? Boleh ya. Tapi tetap observer utamanya adalah diri sendiri guru. Nah, kemudian perlakuan terhadap subjek penelitian dan pengamatan menggunakan instrumen observasi oleh observer tadi. Refleksi tadi apa? What, why, how. What siswa, why guru, how rekomendasi esok hari bagaimana pembelajaran semakin baik. Jadi kalau begitu, what kepada siswa, why kepada guru, how kepada pembelajaran. Jadi ingat, what terhadap siswa, why terhadap guru, how terhadap pembelajaran. Siswa, guru, pembelajaran. Itulah penelitian tindakan, utamanya ruhnya yaitu refleksi ya. Nah, sehingga dalam refleksi ini akan menghasilkan rekomendasi. Nah, beberapa pertanyaan dari gelombang 1 kemarin begini, Kang Kamal. Apakah boleh dalam PTK ternyata yang bermasalah itu adalah satu siswa, kemudian kita melakukan penelitian tindakan terhadap dia? Jawabannya boleh, asalkan itu urgent untuk segera diselesaikan, gitu ya. Dan guru mampu untuk menyelesaikannya, ya. Nah, jadi masalah dalam PTK boleh terjadi pada satu orang di dalam kelas, tetapi ingat, PTK itu pars pro toto. Kalau dia majas, ya, pars pro toto itu adalah sebagian untuk seluruh. Jadi hanya satu orang yang menderita, tapi semua minum obat, gitu Kang Kamal, itu PTK tuh. 2 orang menderita, tapi semua minum obat di dalam kelas. Itu ciri khas PTK. Akibatnya, karena satu orang ini meminum obat sakit kepala, karena penyakitnya sakit kepala, maka esok hari dia sembuh. Tapi yang lain, ya, yang tidak sakit kepala, kemudian minum Paramek, malah jadi kontraindikasi terhadap misalkan sakit perut. Akibatnya sakit kepalanya memang tidak ada, menjadi sakit perut esok harinya nih yang 29 orang. Kalau di kelas ada 30 orang. Maka kalau begitu apa? Guru melakukan penelitian tindakan lagi untuk menindak yang 29 orang. Jadi kalau begitu sampai kapanpun kita selalu ber-PTK itu. Kenapa? Karena masalahnya selalu berubah. Karena PTK tadi pars pro toto. 1 orang untuk seluruh, 2 orang untuk seluruh. Jadi sebagian untuk seluruh. Itu khas dari PTK. Jadi boleh ya. Nah, kalau misalkan 1 orang bermasalah, kemudian 1 orang itu yang diteliti, itu studi kasus bisa jadi. Ya, metodenya. Tapi kalau PTK harus semua itu. Bahkan meskipun 1 orang bermasalah, maka ketika kita mengumpulkan data, maka setiap orang selalu diamati oleh kita. Karena bisa jadi masalah yang lain muncul pada siswa yang lain. Itu ya, teman-teman. Nah, ini sistematika laporan PTK. Ibu dan Bapak, karena ya hari ini yang hadir adalah pembelajar semua, maka jangan dibingungkan dengan sistematika atau struktur ya. Tergantung selingkung untuk lomba berprestasi, berdedikasi, kenaikan pangkat, lomba yang lain dan hal yang lain. Untuk penyelesaian studi di UPI, di UNJ, di UNY beda-beda. Jadi jangan dibingungkan ya, karena masing-masing punya gaya selingkung. Nah, ini yang disampaikan oleh kami adalah selingkung dari UPI. Jadi UPI, PGSD punya selingkung membuat sistematika laporan PTK. Dan ini relevan dengan untuk lomba berprestasi, berdedikasi juga. Dan untuk kenaikan pangkat juga ini relevan karena di dalamnya ada. Jadi bagus ini ya, kami mengambil irisannya. Atau gabungannya, maaf, bukan irisannya. Ada sampul, halaman pengesahan, abstrak seperti biasa, kata mengantar, daftar isi, daftar tabel, seperti best practice kemarin, seperti naskah best practice. Itu halaman depan. Kemudian, mohon maaf. Ini. Nah, selanjutnya bab 1 pendahuluan, ada 4. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, itu bab 1 itu ya. Bab 2, kajian pustaka. Nah, silakan ditulis variabel bebasnya adalah variabel tindakan. Tapi ingat harus komprehensif ya. Jangan dipisah-pisah biasanya kalau kita menulis kajian pustaka terlalu banyak. Dipisah-pisah, misalkan A, pembelajaran, B, karakteristik peserta didik. Akibatnya terlalu banyak. Mendingan satukan saja variabel bebasnya tindakan. Misalkan model pembelajaran Amora. Jadi A-nya model pembelajaran Amora. Maka ketika kita mengkaji pustaka, maka satu persatu di dalamnya itu, tapi terintegrasi dalam satu subbab. Variabel bebas ini yaitu model pembelajaran Amora. 1, pembelajaran itu apa? Menurut literatur apa? Kemudian model pembelajaran itu apa? Menurut literatur apa? Kemudian baru masuk ke dalam model Amora. Nah, menurut literatur apa? Dijelaskan di sana. Dan ingat, pustaka yang paling bagus adalah jurnal terakreditasi. Itu paling bagus. Buku atau ya. Tapi hindarilah penggunaan literatur di dalam online yang tanpa ada titi mangsa dan anonim atau tanpa nama itu ya.
karena kepercayaannya kurang atau kurang baik untuk dijadikan kerangka pikir. Kemudian B, variabel terikat. Nah, misalkan variabel terikatnya juga harus komprehensif ini. Satu saja, misalkan kemandirian belajar siswa. Udah, kemandirian belajar siswa B. Tapi di dalamnya dijelaskan kemandirian itu apa, menurut literatur apa ya. Kemudian karakteristik peserta didik SD itu apa karena terkait siswa itu. Baru terakhir kemandirian belajar siswa. Jadi komprehensif pembahasannya itu. Nah, selanjutnya baru ada penelitian yang relevan. Nah, dalam penelitian yang relevan ini karena transferability maka wajib dalam penelitian tindakan ada penelitian yang relevan ya. Karena terkait transferability ini. Jadi obat yang kita berikan ke siswa punya fondasi penelitian orang lain. Nah, ini bagus sekali tuh. Tapi banyak yang keliru menuliskan penelitian yang relevan, Kang Kamal. Ya, yang ditulis adalah hasilnya, misalkan Susilawati tahun sekian dengan judul itu hasilnya adalah anu ya. Jadi kok orientasinya ke hasil? Padahal harusnya orientasinya adalah ke relevansi penelitian kita. Contoh misalkan yang relevan dengan penelitian ini adalah dari instrumennya yang dikembangkan. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian kita ya, itu menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh penelitian Susilawati misalkan gitu. Atau indikatornya relevan dengan indikator yang diteliti dalam penelitian Tuti. Atau misalkan langkah-langkah model Amora-nya relevan, itu yang diangkat. Jadi relevansinya, bukan hasilnya. Kalau hasil tidak terlalu penting, meskipun hasil harus juga ditulis. Kenapa? Karena transferability. Transferability terkait dengan tingkat kepercayaan orang lain yang akan menerapkan ini, apabila diterapkan di sekolahnya, ini sepertinya akan sembuh gitu. Karena buktinya adalah orang lain pun sembuh, itu hasilnya pun penting gitu. Tapi jangan melulu kepada hasil ya. Kemudian D, definisi operasional tadi sudah dijelaskan, dan E, kerangka berpikir. Nih, diakhiri dengan paradigma penelitian. Nah, kerangka berpikir itu sangat penting ya supaya orang lain percaya bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Kemudian metodologi penelitian. Ya, ada waktu dan tempat penelitian, silakan ditulis. Tapi ingat, jangan hanya SD sejahtera saja, tapi ditulis karakteristiknya. Alasannya apa? Nah, kalau saya menjelaskan selalu dengan alasannya itu. Alasan kenapa ditulis tempat penelitian dengan karakteristiknya karena PTK pendekatannya kualitatif. Dalam kualitatif ada transferability. Jadi orang lain yang akan menerapkan hal yang sama harus tahu karakteristiknya sama atau tidak gitu. Misalkan kita melaksanakan penelitian itu di sekolah yang lingkungannya pasar. Sementara mereka di lingkungan pertanian di gunung ya beda karakteristiknya ya. Bisa jadi mereka ragu-ragu ketika menerapkan tindakan ini di sekolahnya karena berbeda kondisi. Ini pentingnya itu, sehingga perlu dianalisis lebih dalam. B, partisipan penelitian atau subjek penelitian. Nah, biasanya ditulis kelas 5 sekolah dasar laki-laki sekian, perempuan sekian. Tidak cukup. Bagusnya dituliskan dengan karakteristik partisipan. Apalagi yang terkait dengan masalah. Contoh misalkan kemandirian belajar, maka yang diangkat adalah karakteristik kemandirian belajarnya itu gimana itu diangkat dan hal-hal lain yang terkait kemandirian. Jadi karakteristik itu yang diangkat ya. Kemudian ada metode penelitian. Ya, metode penelitiannya yaitu PTK. Nah, dalam bab 3 subbab C metode penelitian boleh ada rujukan kajian pustaka, tapi kajian pustaka atau rujukan tentang metode penelitian. Misalkan menurut Sugiono tahun sekian halaman sekian PTK adalah boleh begitu ya. Angkama ya. Kemudian D adalah model PTK yang dirujuk. Nah, dari banyak model PTK tadi, diantaranya Ebut, Elliot, Lewin, Hopkins, Kemis Tagat, McKernan, dan sebagainya, itu mana kira-kira model PTK yang relevan dengan yang akan kita lakukan, dan kita merujuk ke sana. Itu. Dan silakan tuliskan. Nah, di sana dituliskan juga siklusnya menurut model yang kita rujuk. Yang E adalah prosedur. Nah, berdasarkan model PTK yang dirujuk oleh kita, kemudian prosedur penelitian kita jadi seperti apa gitu. Ya, ini real yang akan kita lakukan. Jadi yang D model PTK itu adalah menurut model PTK yang dirujuk, misalkan McKernan. Kalau yang E menurut kita, tapi dalam konteks model PTK McKernan gitu ya. Itu E itu. Selanjutnya instrumen penelitian ya ada 2 tadi, instrumen pengumpul data, instrumen pembelajaran tadi. Kemudian G teknik pengumpulan data. Nah teknik pengumpulan data tergantung instrumennya juga. Kalau misalkan lembar observasi berarti tekniknya observasi. Kalau tes berarti kalau lembar evaluasi berarti tes ya dan sebagainya. Berarti tekniknya silakan dituliskan dan dijelaskan. Yang H teknik analisis data. Nah, di sini melulu biasanya teknik analisis data kuantitatif yang fokusnya pada data hasil. Sehingga yang ada rata, modus gitu ya, capaian optimum. Jarang ada analisis data proses. Padahal tadi rumusan masalah ada apa tadi? Rumusan masalah proses berarti ada data proses. Biasanya proses ini kualitatif Kang Gamal. Sehingga kalau begitu harus ada teknik analisis data kualitatif ya. Ada Spreadly, ada Miles Huberman itu ya. Biasanya guru-guru senang dengan teknik analisis data kualitatif model atau teknik Miles Huberman.
ya silakan itu bisa dimasukkan menjadi teknik analis data. Yang penting harus ada dua, kuantitatif, kualitatif. Kemudian yang I, yang terakhir dalam metode penelitian ini adalah indikator keberhasilan penelitian. Ya, jadi ini wajib untuk indikator keberhasilan penelitian dituliskan dalam bab 3. Sebagai apa coba? Indikator keberhasilan penelitian ini sebagai sebagai penguat atau alasan bahwa kita akan memberhentikan siklus untuk dilaporkan. Jadi sampai kapan kita berhenti siklus untuk dilaporkan dan untuk melakukan tindakan yang lain begitu. Nah, tapi ingat minimal 2 siklus terkait tindakan yang sama. Nah, kalau begitu merumuskan judul yang tadi di atas itu bagusnya kapan? Di awal atau di akhir, Kang Kamal? Dalam PTK judul bagusnya dirumuskan di akhir bukan di awal. Setelah apa? Setelah setiap siklusnya nampak. Contoh misalnya gini, siklus 1 menerapkan jigsaw. Tapi berdasarkan indikator keberhasilan proses, ternyata menurut observer, setiap langkah dalam jigsaw sudah dilaksanakan. Tapi ternyata hasil belajarnya masih di bawah indikator keberhasilan. Kalau ini tetap dipertahankan, maka sepertinya bisa jadi jigsaw hasil belajar malah tetap turun. Maka siklus kedua diganti menjadi model stud. Maka kalau begitu judulnya bukan penerapan model jigsaw. Karena apa? Karena siklus 1 dan siklus 2 beda model. Nah, sehingga dalam mengemas judul, tindakannya harus dibuat bungkusnya yang membungkus kedua siklus. Berarti yang membungkus tindakan kedua siklus adalah apa tadi? Model kooperatif. Karena jigsaw adalah model kooperatif. Kemudian stud juga salah satu model kooperatif. Kalau begitu judulnya jadi apa? Penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan titik-titik siswa sekolah dasar. Jadi begitu, Kang Kamal. Iya. Jadi indikator keberhasilan ada 2. Indikator proses ya dan indikator hasil. Contoh indikator hasil biasanya menggunakan KKM. Jadi penelitian ini dianggap berhasil atau siklus dihentikan apabila misalkan KKM klasikal sudah tercapai 75%. Nah, atau langkah-langkah dalam jigsaw sudah dilaksanakan semuanya. Nah, langkah-langkah ini adalah indikator proses. Kalau yang satunya lagi indikator keberhasilan hasil. Jadi harus ada 2 minimal. Ya, Pak Dr. Sandi, tadi berarti karena PTK ini adalah salah satu penelitian kualitatif ya, Betul. jadi penentuan judul itu tidak melulu di awal itu wajib judulnya itu. Apalagi penelitian kualitatif ada yang dikenal emergent design, Kang Kamal. Emergent design itu dalam penelitian kualitatif adalah masalah bisa berubah kapan saja. Nah, kalau begitu judul pun bisa berubah kapan saja, sehingga penentuan judul menjadi di akhir, bukan di awal. Betul. Terima kasih Pak Dr. Sandi. Kita akan break dulu sampai di bab 3 karena bab 4 itu akan lebih mendalam kajiannya. Nah, sebelum ke sana kita akan membawa peserta untuk masuk ke menti.com kembali. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang login atau bisa akses menti.com, silakan di-refresh kemudian di input kode 401919. Kita akan lihat model yang mana maksudnya? Model yang mana yang dimaksud pertanyaannya? Waduh. Ini admin. Ya. Mohon ini maaf admin. Ada di Ya. Oh ya, di peserta ada Pak Dr. Sandi. Silakan. Itu admin lagi tidak fokus Bapak Ibu. Sepertinya sudah mulai ngantuk, itu urusan saya, tidak perlu khawatir. Nah, ini ya? Silakan. Ini PTK menurut model menurut siapa nih? Baru ada 7 orang semua menjawab betul Pak Dr. Sandi. Ya, bagus, mantap ya. Kayak Mistagat ya. Tapi salah itu. Harusnya maksudnya begini, pelaksanaan dan observasi harusnya nyatu, sementara ini dipisah. Kayak Mistagat spiral itu harus nyatu ya. Nanti saya akan urus tim admin Pak Dr. Sandi. Yang penting ini bukan Mekernan ya. Mekernan itu 6 langkah 1 siklus, Kang Kamal. Ya. Kalau ini apa ini kira-kira, Bu? Nah, ini Ibu Bapak. Apa? Silakan Ibu Bapak. Kalau ini sudah betul ini. Silakan dimasukkan lagi kodenya 401919. Kita lihat hasilnya. Oh, ada yang jawab Mekernan. Ada yang Mekernan. Betul, kita tunggu. Siapakah yang Mekernan semakin membesar, Kang Kamal? Oh, banyak juga ada Mekernan lagi. Mekernan lagi. Mekernan lagi. Mekernan.
Ya, dari 12 orang Mekernan semua jawab Mekernan. Ya, kita lihat sampai 20 orang. Ya, kalau begini Pak Dr. Sandi, ini Efektif sudah berarti. menunjukkan bahwa peserta kita itu masih melek. Masih melek ya? Ya, Masih siang tidak ini tertidur. hanya admin saja tadi Bapak Ibu yang sedikit sepertinya mulai tidak fokus. Nggak masalah, itu urusan saya nanti ya. Tadi udah dapat kena SP1 admin saya. Ya. Iya. Ya baik, Bapak Ibu. Ini Mekernan itu hebat, orang Ciamis deh. Orang Ciamis? Iya, itu ada disebutnya Ujang Kernan dulu gitu. Ya, admin tolong kembali lagi ke slide berikutnya untuk memperdalam bab 4. Kita masuk pembahasan di sini ya. Ya, jadi yang jadi permasalahan itu bagaimana mengupas pembahasan di laporan PTK. Ya, bagaimana kupas tuntas pembahasan di laporan karena punya genre. Betul. Silakan. Ibu dan Bapak masih tetap semangat ya, kita masuk pada bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini genre PTK nih, hati-hati ya. Kalau di penelitian seperti eksperimen, biasanya dipisah. A, hasil penelitian, B, pembahasan. Untuk laporan PTK itu jelek ya. Karena pembahasannya terpisah dari refleksi setiap siklusnya. Padahal pada saat refleksi harus punya dasar itu. Ya, harus punya dasar penyebabnya, kemudian rekomendasinya harus berdasar. Ya, sehingga hipotesis tindakan untuk siklus selanjutnya menjadi punya dasar nih ya, atau refleksinya jadi punya dasar, sehingga yang paling bagus untuk laporan PTK diintegrasikan hasil penelitian dan pembahasannya itu dalam setiap subbab ini pada saat refleksi ini. Jadi yang terbaik adalah dibuat subbab A, deskripsi siklus 1, ada juga yang menulis A-nya deskripsi prasiklus. Silakan, itu tergantung selingkungnya, tapi di kami itu sebagai bahan untuk menuliskan latar belakang saja. Jadi kalau sudah masuk ke penelitian berarti sudah masuk ke siklus. Nah, biasanya sudah langsung saja masuk deskripsi siklus 1. Nah, di sana dipecah sesuai dengan langkah-langkah dalam model kita. Jadi harus konsisten dengan bab 3. Di bab 3 kan kita merujuk pada model Mekernan. Maka A, deskripsi siklus 1 berarti 1, analisis kebutuhan apa ditulis. Tapi kalau modelnya Chemistagard berarti 1, perencanaan. Tulis perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, observasinya seperti apa, baru refleksi. Nah, pada saat refleksi, ini titik kita membahas menggunakan pisau teori. Teori di mana? Teori di bab 2, beserta hasil penelitiannya. Sehingga rekomendasi pada siklus 1 untuk siklus 2 punya dasar teori. Nah, inilah yang disebut dengan membahas. Sekali lagi, membahas bukan berarti menarasikan apa yang sudah ada pada diagram atau tabel. Kebanyakan ada yang begitu. Sudah ada diagram, masih bercerita tentang diagram, tapi tidak ada pisau analisisnya. Hanya parafrase saja. Berdasarkan diagram di atas, nampak bahwa nilai Tuti adalah 80. Iya, tahu ya. Jadi adanya diagram atau gambar atau tabel untuk memudahkan dibaca. Ini nggak perlu dinarasikan lagi ya. Itu menjadi plagiasi jadinya ya, dari karya kita. Jadi bagusnya di analisis itu harus menggunakan teori atau dengan hasil penelitian atau menggunakan keterkaitan dengan data lain. Misalkan ini datanya hasil tes, maka dikaitkan dengan data observasi ya. Contoh misalkan misalkan didapatkan Tuti tertidur di dalam kelas, nah itu ya. Nah, menurut hasil wawancara itu kan berarti hasil observasi tadi, Tuti tertidur dalam kelas. Menurut hasil wawancara terhadap Tuti ternyata misalkan dia tidur pukul terlalu larut malam, pukul 12 malam misalkan hasil wawancara. Berarti itu keterkaitan antar data tuh. Satu data hasil observasi, satu data hasil wawancara. Nah, menurut pendapat Iriawan tahun sekian, halaman sekian, ya, biasanya kalau siswa tertidur dalam kelas itu indikasi bahwa motivasinya rendah untuk belajar. Nah, itu terkait teori. Nah, dengan demikian ya, Sutedi tahun sekian, halaman sekian merekomendasikan misalkan untuk meningkatkan motivasi belajar itu diterapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, contoh begitu tuh ya. Jadi teori, hasil penelitian, data dikait-kaitkan, itu yang disebut dengan membahas atau menganalisis secara kritis. Jadi analisis kritis itu berarti analisis yang menghasilkan rekomendasi. Nah, PTK adalah analisis kritis bentuknya itu. Jadi dibuat seperti itu ya, Kang Kamal. Nah, kemudian siklus 2 begitu juga dan deskripsi siklus selanjutnya. Nah, sehingga biasanya di D
Itu kalau mau dituliskan silakan, ada keterbatasan penelitian. Itu mengapa kita melakukan itu boleh juga dituliskan ya Kak Kamal untuk tambahan. Kemudian bab 5 simpulan dan rekomendasi. Ya. Simpulan biasanya tergantung banyaknya rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 2, maka simpulan 2. Rumusan masalah ada 3, simpulan ada 3. Dan ingat, karena PTK kualitatif deskriptif, maka simpulan pun sifatnya deskriptif. Jadi menjelaskan. Contoh misalkan, bagaimanakah peningkatan kemandirian belajar siswa? Maka jawabannya adalah apa? Di simpulan, kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Jangan sampai sana saja. Tapi harus dilanjutkan. Seperti apa deskripsinya? Pada siklus 1, kemandirian belajarnya berkategori kurang misalkan. Meningkat menjadi berkategori sangat baik pada siklus 2. Begitu ya. Jadi deskripsi sifatnya. Kemudian yang B, rekomendasi. Ya, kemarin sudah disampaikan bedanya rekomendasi dengan saran ya Kang Kamal. Kalau saran sebaiknya, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau rekomendasi harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan akan gagal. Apa datanya? Datanya ada di bab 4. Harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan gagal. Data proses, data hasil ada di bab 4 itu. Nah, kembali ke bab 4, pada saat membahas itu harus dikaitkan antara data hasil dengan data proses untuk melihat penyebab pada saat kita melakukan refleksi prasiklus. Nah, sehingga boleh ditambah saran ini untuk kepala dinas, untuk kepala sekolah, untuk guru yang lain ya, silakan. Tapi sifatnya sebaiknya. Nah, kemudian lampiran di sini ya. Lampirannya apa saja yang perlu dilampirkan sama? Di sini ada RPP siklus 1 dan kelengkapannya, instrumen pengumpul data siklus 1 yang kosong, contoh instrumen pengumpul data yang telah diisi untuk siklus 1. Ya, ambil 10% saja atau 20% dari banyaknya siswa. Jadi kalau ini yang sudah terisi ya, ini ya banyaknya siswa itu adalah data hasil belajarnya. Kemudian RPP siklus ke N dan sebagainya ya. Daftar hadir siswa, foto-foto kegiatan, surat izin itu dilampirkan dalam PTK kita. Penulisan kutipan ya, jangan lupa ini silakan dibaca karena ini terkait teknis saja penulisannya. Kutipan ini ada tanda petik 1, tanda petik 2 untuk apa, dan bagaimana menulis bab 2 kajian pustaka kemarin sudah disampaikan tingkatannya Kang Kamal. Ada mengutip langsung, ada parafrase, ada sintesis, ada kontradiksi. Nah, level tertinggi dalam menulis adalah kontradiksi ini. Jadi diharapkan Ibu dan Bapak yang hari ini sedang belajar di gelombang kedua, ketika menulis laporan sampailah pada level kontradiksi itu. Bagaimana satu teori dibenturkan dengan teori yang lain, tapi selalu memunculkan solusi versi kita yang didukung dengan pustaka yang lain dan berdasar. Ya. Gimana Kang Kamal? Ya. Ya. Nah ini penulisan kutipan ya dan sebagainya. Ya. Penulisan angka silakan bisa dibaca, daftar pustaka ini dijelaskan satu persatu akan lama. Nah baru sekarang artikel ilmiah. Nah Kang Kamal, Edupena ya sudah memiliki jurnal khusus, jurnal Edupena. Jadi dalam menulis laporan itu langsung diartikelkan supaya menjadi 2 kum. Laporan PTK dengan artikelnya. Nah artikel ini akan dimuat di jurnal. Jadi tolong bedakan antara artikel dan jurnal. Kalau artikel kontennya dari jurnal. Ya. Kalau jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel. Itu ya. Nah itu Edupena sudah punya jurnalnya yang bisa menampung artikel-artikel dari para guru. Silakan bagi guru yang mau memuat artikelnya ke jurnal Edupena, Kang Kamal mungkin nanti bisa disampaikan. Nah ini adalah sistematika penulisan artikel. Sekali lagi artikel tergantung penulisannya tergantung dari selingkung jurnalnya. Edupena punya selingkung sendiri. Nanti Pak Teddy ini yang mengurus jurnal di Edupena bisa di kelompok disampaikan bagaimana selingkung artikel struktur artikel atau sistematika dalam jurnal Edupena ya. Di sini ada abstrak, pendahuluan, kajian teori, pembahasan, simpulan, daftar pustaka itu yang umum begitu ya. Kemudian ada itu hasil kajian. Jadi karena artikel ilmiah ada 2, ada artikel hasil kajian, ada artikel hasil riset atau penelitian. Artikel hasil kajian biasanya abstrak, pendahuluan, kajian teori, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Nah, kemudian hasil penelitian, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan data pustaka. Nah ini merujuk pada Permendikbud 143 untuk kenaikan pangkat yang tadi artikelnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak pengawas melihat Permendikbud 143 ya, artikelnya strukturnya begini nih. Ya, kemudian Edupena punya selingkung sendiri, jadi beda ya. Nah, jadi tapi kalau sudah dijurnalkan biasanya tim penilai angka kredit itu biasanya meng-ACC saja karena yang penting sudah pernah dijurnalkan. Itu Kang Kamal terkait dengan PTK, PTS dan artikel ilmiah secara umum. Nah, kemudian implementasinya setelah Kang Kamal masuk nanti akan membedah bahan ajar 3. Masih ada waktu tidak Kang Kamal? Untuk membedah bahan ajar 3. Iya. Berarti bahan ajar 3 berapa menit dikasih waktu? Masih ada waktu lama. Admin.
masuk ke, jadi hari sekarang masuk Ya, dari Pak Mas Dr. Med. Sandi, Ya. kita saya beri waktu 10 menit untuk masuk ke bahan Bahan ajar ajar ya, 3. kita masuk ke Ya, bahan ajar dulu. sambil ke sana. Kita masuk, bentar. Nah, ini bagian yang ini ya. Nah, oh ini Dah. ya. Sudah? Apakah sudah nampak? Sudah ya? Ya. Ibu dan Bapak silakan, ini sudah di-share di grup ya. Ini untuk membimbing ya. Luar biasa Ibu Pena bekerja ya dengan tim kita semua ya untuk membuat ini supaya Ibu dan Bapak terpandu dalam membuat laporan PTS ini atau PTK. Ya, kita lihat sekarang ya, Kang Kamal. Di sini ada hakikat PTK, tadi sudah dijelaskan isinya sudah semua itu ya. Silakan ini untuk memperkuat saja ya. Kemudian ini bedanya apa ya? Kemudian ini PTK bersifat siklis ya, jadi harus ada siklus, longitudinal harus berlanjut terus dan sebagainya. Bisa dihentikan kan Kamal? Ya. Langsung aja dari sana. Ya, oke. Kemudian longitudinal berjalan terus sampai sekarang masih berjalan juga sampai jadi guru selalu ber-PTK. Partikuler spesifik artinya terkait dengan apa kekhasan sampelnya. Nggak ada sampel populasi karena di sini adanya transferability. Dan di sini ada partikular spesifik itu masalahnya spesifik terhadap apa partisipan yang itu siswa atau kelas sendiri kita. Berpartisipatoris ya. Kemudian di sini bersifat emik, di sana guru juga jadi observer ya. Nah, kemudian kasuistik tergantung fokus-fokus masalah dalam PTK. Ya. Kemudian ya di sini mulai memahami laporan PTK tadi sudah disampaikan ya. Di sini ada latar belakang, kemudian kajian pustaka, metode penelitian ya. Sama tadi ini sama dengan yang tadi disampaikan. Ini penguat saja, lampirannya juga ini ada. Baru marilah mulai dengan judul PTK. Nah, ini contoh judul-judul, Bu. Contoh judul PTK ya. Nah, ada dari Ibu Reni Farida ya. Ada Ibu Ika, ada Ibu Deda nih ya. Penerapan strategi pembelajaran blimbing untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kalau dilihat ini reflektornya siswa berarti dia guru ya. Berarti dia PTK Ibu Reni Farida nih. Ada penggunaan media kancing warna untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 sekolah dasar Ibu Ika. Nah, berarti ini kalau dilihat reflektornya siswa berarti PTK ini. Nah, kemudian peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar tematik terpadu. Berarti reflektornya guru, berarti dia antara pengawas dan kepala sekolah. Melalui supervisi akademik model Gromi. Jadi antara pengawas dan kepala sekolah. Kalau terhadap sekolah bina berarti pengawas. Kalau terhadap sekolah yang dipimpinnya berarti dia kepala sekolah ya. Selanjutnya sebentar. Nah, ini jadi titik tekan nih. Ini dalam Permendikbud nomor 143. Laporan PTK atau PTS maksimal 1 buah dalam 1 semester untuk kenaikan pangkat. Ingat, maksimal bukan minimal. Berarti paling banyak. Karena kalau terlalu banyak PTK, ciri-ciri guru mendua pikirannya, tidak fokus, padahal penelitian kualitatif harus ada fokus. Sehingga maksimal PTK itu dan PTS 1 buah dalam 1 semester. Subjek penelitian dalam PTS untuk pengawas ya, mencakup harus lebih dari sekolah bina. Meskipun secara filosofis atau teoritis boleh 1 sekolah bina. Karena ini tuntutan kenaikan pangkat berarti kaitannya dengan permen. 143 kalau ingin lolos. Berarti apa? Masalahnya harus muncul lebih dari 1 sekolah bina. Itu untuk pengawas. Ya. Mari berlanjut pada latar belakang. Ya. Bagaimana menulis latar belakang ini? Ya. Nah ini judulnya ya, bagaimana menulis latar belakang kalau judulnya penerapan model pembelajaran Amora untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Karena reflektornya siswa berarti ini guru ya. Amora adalah tindakannya, kemandirian belajar adalah fokus masalahnya. Maka paragraf pertama adalah pengantar. Tapi ingat kemarin sudah belajar, harus sudah mulai menyentuh kepada masalah. Nah, pengantar ini bagusnya dasarnya teori dan kebijakan. Di sini ada Farida tahun 2020 halaman 24. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah ada memandirikan siswa yang di bold. Nah, berarti ini terkait dengan masalah kemandirian tuh. Ini masalahnya sudah muncul pada paragraf pertama. Jadi sudah tidak banyak basa-basi. Ketika menulis langsung ke masalahnya gitu. Selanjutnya paragraf kedua di sini sudah masuk ke dalam kondisi ideal. Dasarnya kebijakan, ya. Ada standar proses, standar isi, standar penilaian dan sebagainya. Di sini ada standar proses di sini Permendikbud nomor 22. Nah, di sini kemandirian sudah mulai disebut beberapa kali. Nah, ini namanya kondisi ideal, Kang Kamal ya. Kemarin sudah disampaikan. Lanjut pada paragraf ketiga. Ya. Paragraf ketiganya adalah,
Nah, paragraf ketiga ini, tuliskan kondisi prasiklus atau what. Nah, di sini kondisi prasiklus atau what ya, kondisi real. Nah, di sini ada hasil observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru terhadap siswa kelas 4 SD Sejahtera menunjukkan bahwa 80% siswa masih memiliki kemandirian kategori belum terlihat. Nah, ini contoh. Tuliskan fakta-fakta bahwa kemandirian belajar siswa belum nampak. Contoh misalkan Tuti tertidur dalam kelas ya. Misalkan 50% siswa tertidur di dalam kelas ya. Jadi tidur semua. Nah, ini fakta-fakta bahwa motivasi belajar rendah. Kalau kemandirian misalkan 50% siswa ketika diberikan tugas bergantung pada guru misalkan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jika hal ini ya, ini sebentar. Ini kok berubah terus. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, ini urgensi nih. Nah, urgensi harus muncul mulai dari bab di latar belakang ini, subbab latar belakang. Ini urgensi. Baru paragraf keempat, why. Mirip dengan best practice kemarin cara menulisnya. Di sini masuk ke dalam why, penyebab. Hasil refleksi menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian belajar siswa disebabkan pembelajaran yang tidak melibatkan peran aktif. Nah, di sini muncul landasan teori. Jadi teori-teori di sini muncul ya, yang melandasi ini. Menurut Iriawan, tahun sekian pembelajaran tidak memandirikan dan sebagainya itu. Kemudian paragraf kelima adalah how ya. Kemudian paragraf keenam adalah dalam how sudah muncul tindakan. Di sini ada model Amora dan ini sebagai solusi yang dikembangkan oleh guru. Nah, ini novelty atau kebaruan. Nah, ini berarti PTK juga inovasi ya. Nah, ini masuk ke sini. Baru masuk ke dalam paragraf ke-6 ya. Nah, dalam paragraf ke-6 ditegaskan dengan tujuan. Nah, kita lihat contoh tuh. Berdasarkan paparan di atas, maka guru telah melakukan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan menerapkan model Amora. Nah, ini ada tujuan di sini. Untuk meningkatkan kemandirian. Jadi tujuan ya. Lanjut dulu Kang Kamal. Ya. Rumusan masalah. Ini tadi teorinya sudah. Nah, ini cara contoh rumusan masalah nih. Bagaimanakah? Nah, ini ya. Ada kata bagaimanakah karena kualitatif deskriptif nih. Nah, di sini ada data proses, rumusan masalah proses. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran model Amora tuh? Ini proses berarti. Bagaimanakah peningkatan kemandirian belajar? Berarti ini masalah. Apapun masalahnya, maka harus berakhir pada hasil belajar. Sehingga pertanyaan tentang hasil belajar menjadi kewajiban dalam PTK itu. Sehingga di sini ditambahkan rumusan masalahnya nih. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar? Karena bagaimanapun kemandirian harus berdampak terhadap hasil belajar siswa. Karena belajar itu terkait KD. Nah, hasil belajar itu terkait kompetensi dasar. Maka harus pertanyaannya harus terkait dengan peningkatan hasil belajar juga. Nah, ini adalah rumusan masalah terkait dampak, terkait KD ya. Kemudian tujuan. Karena PTK adalah tujuannya, karena PTK kualitatif deskriptif, maka tujuannya adalah mendeskripsikan. Jadi di sini ada contohnya, tujuan dari PTK ini ya dilakukan adalah untuk mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan apa? Nah, lihat di rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan pun ada 3. Mendeskripsikan apa? Yang pertama bertanya tentang pelaksanaan pembelajaran. Maka di sini pun mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran. Kalau di atas bertanya tentang peningkatan kemandirian, maka di sini mendeskripsikan peningkatan kemandirian. Bertanya hasil belajar berarti peningkatan hasil belajar. Deskripsinya itu. Itu Kang Kamal. Kemudian setelah itu baru masuk ke Masuk ke manfaat ya. Nah, ini manfaat ada 2, manfaat teoritik, manfaat praktis ya. Teoritik terkait rujukan, kemudian praktis terkait dengan meningkatkan kemandirian hasil belajar dan sebagainya. Kemudian menuliskan kajian pustaka dan contohnya ada semua di sini Ibu dan Bapak. Kami sudah membuat supaya Ibu dan Bapak lebih mudah memahaminya. Nah, ini contoh menuliskan kajian pustaka. Penelitian yang relevan. Ya. Nah, ini penelitian yang relevan dituliskan ya. Penelitian yang relevan adalah ini, relevansinya adalah apa? Ini contoh-contoh ini akan memandu Ibu dan Bapak nih, bagaimana Ibu dan Bapak menulis laporan. Jadi kalau ada yang meminta, ada nggak contoh PTK atau PTS ini adalah contoh beserta ilmunya. Jadi luar biasa sekali tim Edupena mengembangkan ini ya, hebat. Ya, bersama kami semua ya membuat ini. Kemudian definisi operasional di sini bagaimana merumuskannya ada juga ya. Dan sebagainya ya. Kemudian model Amora, kerangka berpikir seperti ini ya. Bagaimana membuat kerangka berpikir, nah situ contohnya ada lebih jelas. Dan yang paling penting saya akan menjelaskan tentang pembahasan bab 4 Kang Kamal. Ya, 2 menit lagi ya Kang Kamal ya. Nih waktunya ternyata. Ini model yang dikembangkan di sini ada beberapa model bisa memilih, tapi contoh di sini mengambil
model McKernan. Nah, seperti apa model McKernan ada di bawahnya tuh, dijelaskan. Siklus 1, definisi masalah 6 langkah tadi ya, karena McKernan ada 6 langkah. Kemudian selanjutnya saya membahas bab 4. Kalau bab 3 ada contohnya jelas sekali. Nah ini, bab 4 nih. Lihat, Ibu dan Bapak di bab 4 nih, dijelaskan seperti ini. Deskripsi siklus 1 tuh. Karena dalam McKernan ada 6 langkah, maka di sini dituliskan hasilnya per 6 langkah tadi. Definisi masalah tuh, titik-titik. Uraikan what pada latar belakang masalah tentang fakta yang mendukung ya. Nah, misalkan ada contohnya nanti di bawah seperti apa menulisnya. Asesmen kebutuhan, hipotesis tindakan, implementasi, refleksi itu ada ya di setiap lingkusnya. Dan ini dikaitkan dengan teori hasil penelitian dan data lain ya supaya pisau analisisnya menjadi hebat atau kuat. Dan terakhir baru simpulan yang biasa kita kemarin sampaikan. Kalau rumusan masalah ada 3, maka simpulan pun harus ada 3 dan sifatnya deskriptif. Itu Kang Kamal ya. Ibu dan Bapak lebih detail lagi akan masuk nanti di grup ya. Setelah Ibu dan Bapak membaca tuntas bahan ajar 3, kemudian di grup akan diskusi sambil kita melakukan pembimbingan terhadap PTK yang sedang Ibu dan Bapak kembangkan. Ya. Kang Kamal, ya silakan. Ya. Bapak Ibu, sekarang tadi masih tersisa 1 door prize. Tadi Pak Dr. Sandi sudah sampai ke perkenalan tentang bahan ajar pembimbingan di materi PTK dan PTS di penelitian tindakan. Nah, adapun satu penekanan dari kami tim Edupena bahwasanya bahan tersebut itu tidak diperuntukkan untuk dipublish atau kenapa ya? Dijadikan referensi boleh, tapi tidak dipublish atau digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena kami sudah mematenkan di HKI kan, ya. Jadi kami mengantisipasi segala kemungkinan plagiatnya. Jadi maksudnya semua properti kami seperti bahan ajar dan PPT sudah di-share kepada Ibu dan Bapak, tapi itu sudah dihakikan, jadi tidak boleh di-share ke yang lain. Ya, karena satu pelajarannya dari gelombang yang pertama kami menemukan sebuah pelanggaran di mana sertifikat kami diduplikasi dan kami dapat mendeteksi itu, ada laporannya. Ya, jadi begitupun dengan bahan ajar. Ini sertifikat kami ada barcode ya, sertifikat ada, ya. Nanti bisa dilihat di website. Adapun sekarang di sini masih tersisa 1 door prize dan saya akan memberikan kesempatan kepada admin untuk mengumumkan siapa yang dapat door prize tersebut dan kenapa alasannya. Asik, admin bisa asik. Terima kasih admin, senang sekali bisa ngomong ya. Ya Allah, senang banget ya admin. Yang menang Ibu Yoyo ya. Karena dari tadi saya perhatikan Ibu Yoyo diganggu anaknya. Oh, ini berusaha mau bertanya Ibu Yoyo. Berusaha untuk tetap fokus. Ya, selamat ya Bu Yoyo. Bu Yoyo selamat terpilih karena dari tadi ya fokus sampai matanya tidak berkedip tadi Bu Yoyo. Ya, selain itu apalagi admin tolong diberitahu agar peserta yang lain merasa fair ini. Karena dari tadi saya perhatikan Ibu Yoyo itu diganggu anaknya. Karena ini admin memperhatikan nih. Coba iya, admin senang banget Pak bisa ngomong. Ya, terima kasih ya admin. Ya, tadi. Ya, karena tadi Bu Yoyo sangat berusaha fokus Pak Sandi walaupun diganggu oleh anaknya. Oh, tadi ada anaknya juga. Jadi Bu Yoyo tetap berusaha fokus sama seperti Pak Ada tadi. Tapi dalam konteks pendidikan itu salah besar itu ya. Kenapa? Sebenarnya anak itu lebih penting. Gitu. Iya. Jadi Bu Yoyo ini mempertahankan keduanya. Iya. Anak harus tetap saya asuh, kemudian saya pun harus tetap belajar. Nah sekarang ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bu Endang nih. Bu Endang, Jatiwangi, Banyuwangi ya? Bu Endang, Banyuwangi. Bu Yuyun, silahkan Bu. Ada pertanyaan dari Bu Yuyun, Pak Dr. Sandi. Oh, Bu Yuyun, mangga. Iya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sandi, saya menanyakan, apa sih? Saya sudah membuat rancangan judul, kira-kira itu oke nggak ya, gitu ya? Judulnya seperti ini, penerapan metode Patalepa untuk meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam menindaklanjuti hasil belajar di sekolah bina. Itu pertanyaan pertama. Apakah udah bagus? Apa harus diperbaiki lagi? Karena saya nggak kok kepanjangan ya. Gitu.
Nah, itu yang pertama ya. Terus Dijawab yang dulu. kedua, Oh iya, boleh. Apa-apa. tadi saya baru tahu ya ada model McKernan. Saya boleh nggak minta buku referensi yang membahas itu khusus gitu ya? Kalau ada saya minta buku judul bukunya gitu ya. Itu yang ketiga ini tadi apa sih? Sekolah binaan saya itu kan 6 ya Pak ya. Dan ini sudah saya lakukan, kegiatan Patalepa ini sudah saya lakukan ke 6-6-nya. Tetapi yang apa sih yang hasilnya bagus banget itu hanya di 3 sekolah. Nah, pertanyaan saya, apakah harus ke 6-6-nya dijadiin bahan kajian atau cukup yang berhasil saja yang 3 itu? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menjawab Ibu siapa Bu Yuyun ya Bu Yuyun. Bagus pertanyaannya 3 tadi ya. Apakah judul Ibu tadi sudah bagus ya? Ini hanya melihat dari judul ya Bu ya, karena kami tidak tahu kerangka berpikirnya, kemudian masalah yang dihadapi Ibu sehingga dijadikan bahan untuk Ibu ber-PTS dalam institusi pengawas, kita tidak tahu. Ini dari redaksi judul saja lah. Dari redaksi judul tadi untuk menindaklanjuti itu yang harus diperbaiki Bu ya. Misalkan penerapan strategi Patalepa untuk meningkatkan hasil belajar siswa, misalkan begitu ya. Kalau itu konteksnya siswa dalam seluruh sekolah bina ya. Tapi kalau guru misalkan penerapan model strategi Patalepa misalkan untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah bina apa gitu ya. Itu begitu Bu, tapi untuk menindaklanjuti tadi diganti untuk meningkatkan. Karena ciri dari perbaikan kan tujuan dari PTS adalah memperbaiki kualitas proses. Kalau perbaikannya nampak pada perkembangan dan peningkatan. Jadi lebih baik meningkatkan atau mengembangkan, bukan menindaklanjuti Bu ya. Terus itu. Yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa Kang Kamal tadi? Semua sekolah binaan itu ada 6 sekolah binanya. Tapi yang berhasil adalah 3. Dalam konteks PTS mana yang harus dilaporkan. Karena PTS melekat pada tusi Ibu sebagai pengawas, maka Ibu wajib melaporkan semuanya itu. Tapi ketika ada sekolah bina yang hasilnya ternyata tetap atau turun, maka Ibu menggunakan pisau analisis menjelaskan penyebabnya. Supaya apa? Supaya orang lain dalam tusi yang sama, dalam konteks transferability, ketika ingin menerapkan ini, maka rujukannya adalah data dari Ibu. Bahwa kalau diterapkannya seperti ini ternyata di sekolah itu gagal. Berarti strategi Patalepa ini ternyata tidak terlalu efektif kalau diterapkan pada sekolah bina yang karakteristiknya demikian misalkan begitu. Nah, itu ditulis di laporan alasan-alasan kenapa turun itu ya. Jadi kalau turun kenapa turun, kalau naik kenapa naik. Nah, itu pisau analisisnya dalam bab 4 itu harus disampaikan ya. Jadi harus disampaikan semua. Jadi jangan dipilih-pilih kecuali kalau ini best practice ya. Maka kalau best practice itu bagusnya itu nampak keberhasilannya dan dampaknya ini. Jadi best practice biasanya yang jelek-jelek bagusnya mah agak di hedging gitu ya. Jadi Ibu memunculkan before and after yang luar biasa itu. Tapi dalam konteks PTS karena melekat pada tusi harus semuanya. Harus Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Bu? Lupa lagi. Tentang untuk buku referensi. Nah, buku referensi tentang McKernan itu artikelnya ada dalam Google, silakan dicek ya, model McKernan terkait dengan penelitian tindakan itu. Artikelnya ada. Dan kemudian model McKernan juga ditulis di beberapa buku ya. Buku yang menulis PTK itu ada di sana model-model seperti Ebut, Elliot, McKernan, Hopkins ya, Lewin dan sebagainya itu ada, Chemistagard ya. Ibu dijadikan rujukan itu juga boleh. Ya. Itu Bu Yuyun. Okay. Ya, siap. Makasih. Sama-sama Bu. Ya, silakan pertanyaan lagi kasihan. Kita buka satu lagi pertanyaan. Ya, Pak. Ya, admin tolong diarahkan Pak Beja tadi, Beja Sutrisna mau bertanya kembali. Sudah Pak mau bertanya, Pak? Atau yang lain? Oke, ini sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sandi yang luar biasa, saya mengikuti materinya sangat luar biasa. Saya dapat ilmu yang banyak hari ini. Saya beberapa kali menulis apa yang buat penelitian, tapi
tidak seluar biasa. Jadi artinya ada hal-hal baru yang selama ini saya tidak tahu. Termasuk ada yang ini Pak Sandi ya, mohon maaf nanti dikoreksi, ada beberapa hal yang saya catat, mohon diklarifikasi, bahwa tujuan dari PTK yang utama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya kalau nggak salah ya. Nah terus tadi Prof. Sandi kalau nggak salah mengatakan bahwa PTK itu adalah untuk menerapkan obat ataupun apa ya solusi yang sudah pernah digunakan dan terbukti berhasil. Dan ada penekanan tadi bahwa siswa tidak boleh dijadikan sebagai subjek ataupun sebagai kelinci percobaan. Terus yang jadi ingin saya tanyakan begini Bapak, jika ada permasalahan baru, mungkin ada yang belum pernah obatnya belum ada, terus kalau kita tidak boleh mencoba sesuatu yang baru, terus kapan inovasi itu akan muncul, obat-obat yang baru akan muncul kalau kita tidak boleh menerapkan sesuatu yang belum teruji. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak ya? Ya. Nah, pertanyaannya luar biasa, kritis ya. Jadi dalam PTK anak kita yaitu kelas yaitu siswa itu bukan kelinci percobaan, ya. Beda dengan eksperimen, ya. Sehingga obat yang paling bagus diterapkan adalah obat-obat yang terbukti menyembuhkan, ya, di mana orang lain pun menerapkan ini sembuh. Tapi ada beberapa masalah yang obatnya sulit dicari, ya. Maka guru ya harus meramu sendiri obat tadi. Tapi ingat, dalam meramu obat kerangka pikirnya harus jelas tuh. Pisaunya itu, pisau teori, kemudian data dan sebagainya itu harus jelas itu. Jadi jangan sampai membuat obat itu ya asal saja, sepertinya bisa menyembuhkan nih ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti menjadikan siswa kita kelinci percobaan begitu ya. Jadi sekalipun kita ber-PTK, maka tidak lepas kita untuk berinovasi terkait dengan merumuskan, meramu obat-obat baru supaya muncul novelty atau kebaruan dalam penelitian kita itu. Tapi ingat, ramuan obatnya harus punya dasar gitu. Jadi bukan hanya klaim belaka, tapi punya dasar teori ataupun data itu. Nah, meskipun hasil penelitian orang lain belum ada itu ya. Tapi tetap teori menjadi pisau. Teori tentang apa? Ya bukan teori tentang ramuan yang sudah kita kembangkan, tapi teori-teori tentang unsur-unsur yang akan ada dalam ramuan kita itu. Contoh misalkan saya mengembangkan Amora, sampai kapanpun dicari di literatur belum ada model Amora. Tapi pecahannya ada. Contoh misalkan apa? Momong. Momong ada literaturnya, maka literatur itu yang dikaji oleh kita. Sehingga ramuan obat kita punya dasar teori. Kenapa harus punya dasar teori? Karena kita akan dalam riset akan menyampaikan pengetahuan. Dan syarat pengetahuan adalah harus benar. Dan syarat benar ini diantaranya adalah memorial, yaitu pisau teori harus ada. Atau perseptual, yaitu data dan fakta. Jadi penting untuk itu. Nah, dan ada metode-metode penelitian yang lain yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi guru itu tidak hanya melakukan model metode PTK saja, Pak. Ada metode riset yang lain seperti eksperimen, ya boleh, dan itu ketika dilaporkan ya bisa jadi kum juga ya, terkait dengan laporan penelitian. Nah, juga boleh melakukan metode seperti DND ya, design and development, terkait dengan pengembangan sebuah produk atau model. Ada juga R&D, research and development, yang khasnya pada industri. Ada juga desain DDR, didactical design research, untuk merancang sebuah desain didaktis, yaitu metode-metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru ya, tidak hanya sekedar PTK saja gitu Pak. Jadi terkait dengan pengembangan hal yang baru untuk guru, ada pos-pos metode-metode lain yang bisa dilakukan. Untuk PTK lebih baik memilih obat yang terbukti sembuh ketika diterapkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kunci PTK adalah anak kita bukan kelinci percobaan seperti eksperimen gitu Pak. Baik, itu jawaban yang sangat lugas Pak Beja Sutisna. Tidak fokus kembali nih, saya kasih SP2. Tadi ada yang mengacungkan tangan nih, Pak Noval. Pak Noval dari Batam ini Pak, kalau nggak salah ya, betul Pak ya? Nasional kita ya. Admin tolong difasilitasi. Admin. Ya. Udah marah nih moderator. Pak, di layar Bapak barangkali di unmute sendiri. Bapak di unmute. Coba. Oke. Ya. Ya. Udah Pak.
Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, kita dari Bangka Belitung, Bapak. Oh Bangka ya, Belitung. dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya. Beda lagi. Ya, Bapak salam menjawab kenal dari Edupen apa, Ya. Nopal? Ya, sama-sama, Pak. Tidak banyak sih yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya memang baru mau rencana menulis, Pak. Ya. Karena kebetulan belum banyak yang mau kita teliti. Ada pertanyaan mengenai judul ini, Bapak. Misalkan kalau kita memakai judul itu ada kata kalimat pertamanya upaya meningkatkan minat belajar siswa gitu melalui model word square dan seterusnya. Kira-kira cocok atau tidak, Bapak? Ya, terima kasih Pak Nopal. Ya. Yang kedua, masih ada. menyambung yang Upaya. kemarin biar nggak penasaran. Mohon diulangi perbedaan antara hasil dan dampak, Pak, kemarin. Kemarin itu kan tidak begitu jelas, karena mungkin sinyal atau gimana. Ya, baik. Dia mohon jawaban dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja, Kang Kama. Jadi rumusan judul yang paling penting tadi sudah dijelaskan, itu yang pertama harus ada tindakannya, yaitu obatnya. Yang kedua ada masalahnya atau penyakitnya, dan ada partisipannya atau siswanya tadi, yang sakitnya itu. Sehingga kalau dilihat tadi di dalam judul ada upaya meningkatkan minat baca, berarti masalahnya minat baca nih, penyakitnya itu. Siswa SD misalkan ya, untuk upaya meningkatkan minat baca siswa SD melalui penerapan model titik-titik gitu ya. Ya, gitu, nah, Pak. tindakannya juga sudah ada, itu sudah bagus. Siswanya juga siswa SD sudah bagus itu. Di sana ada, tapi ingat, ini Bapak sepertinya tidak pede dengan apa? Padahal kan PTK sudah kita lakukan. Kan tadi judul PTK itu sebaiknya di akhir setelah kita ber-PTK. Berarti kan harusnya kita pede dengan apa yang sudah kita lakukan karena kita sudah punya dasar kerangka pikir yang kuat. Nah, kata upaya ini seperti Bapak kurang pede dengan PTK Bapak itu. Tapi kalau Bapak langsung sudah peningkatan, Bapak pede bahwa hasil belajar akan meningkat, minat baca akan meningkat. Ya, kenapa? Karena saya sudah melakukan refleksi dengan baik ya. Nah, karena PTK judulnya kan di akhir setelah dilihat semua. Sehingga peningkatan judulnya peningkatan minat baca siswa melalui penerapan apa? Itu sepertinya lebih progresif, lebih percaya diri dibanding upaya meningkatkan, Pak. Itu alasan-alasan rasional saya, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tiba-tiba kok belum sudah peningkatan? Tadi karena tujuan dari PTK adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran, maka keniscayaan pada minat baca pun meningkat. Dengan dasar refleksi kita bagus. Refleksi kita bagus itu cirinya apa? Kerangka pikirnya jelas dari pisau teori dan sebagainya gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kemudian bedanya dampak dengan hasil ya. Tadi kalau judulnya peningkatan minat baca berarti hasilnya nanti ke minat baca arahnya. Karena masalahnya adalah minat baca berarti nanti ketika selesai pun maka minat baca harus selesai gitu. Maka minat baca inilah yang jadi hasil. Nah, setelah minat baca ini bagus, maka akan berdampak ke yang lain itu. Contoh misalkan ketika ikut lomba literasi tingkat nasional, dia jadi juara 1. Nah, itu jadi dampak, Pak. Ya, jadi bedanya hasil dan dampak demikian. Jadi kalau hasil itu lebih ke input langsung, kalau dampak lebih pada outcome setelah hasil itu tercapai. Mudah-mudahan bisa terjelaskan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, oke, admin. Ini ada Bu Lina yang akan bertanya Pak Dr. Sandi. Tapi tolong ini singkat saja, Bu Lina ya, singkat, padat dan jelas biar kita efektif. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Prof. Sandi, tentang guru sebagai observer. Tadi disampaikan bahwa mungkin sulit akan dilaksanakan jika observer itu dari luar. Akan tetapi di beberapa fase yang pernah saya alami, ada kalanya perlu observer dari luar untuk bisa melihat secara objektif ketika kita menerapkan satu tindakan kepada
siswa untuk melaksanakan atau merealisasi prosedur yang sudah kita siapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika di dalam proses ya jadi ada peningkatan prosesnya. Di proses ada peningkatan, tetapi itu nggak berbanding lurus dengan hasil. Hasilnya tetap saja seperti seakan-akan tidak pernah ada tindakan. Terima kasih. Ya, oke, bagus pertanyaannya. Bagus Bu Lina, pertanyaannya hebat, mantap ya. Nanti jadi narasumber selanjutnya ya Bu ya, nanti di daerahnya ya Bu ya terkait dengan PTK ini. Dalam pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan pertama tuh. Maaf, jadi kurang fokus juga. Observer dari luar. PTK melekat pada tusi guru. Jadi guru selain jadi pengajar ya, karena partisipatoris juga emik. Jadi selain jadi pengajar pendidik juga jadi peneliti. Ya. Jadi karena melekat pada tusi maka PTK menjadi tugas harian. Nah, ketika dalam PTK mewajibkan ada observer luar, maka ada satu titik di mana guru dikatakan tidak ber-PTK. Karena sulitlah mencari observer luar itu. Nah, sehingga dengan demikian maka observer utama yaitu sebagai instrumen utama dan pertama itu adalah guru sendiri. Nah, tapi akan lebih baik semakin objektif apabila dilengkapi dengan observer luar. Dan semua model tidak menuliskan secara eksplisit. Terdengar Kang Kamal? Semua model tidak menuliskan secara eksplisit harus ada observer luar. Tapi tertulis harus ada observer. Nah, kalau begitu makna observer di sini adalah siapa? Kalau dalam tusi guru, ya yang utama adalah diri guru sendiri. Nah, tapi pelengkapnya supaya lebih objektif adalah observer luar. Nah, kalau begitu bagaimana dengan keobjektifannya? Tadi, sekali tidak jujur dalam PTK, maka ketidakjujurannya akan kembali kepada diri sendiri. Karena PTK dari guru, oleh guru, untuk guru. Contoh, ketika observasi bohong si guru, maka siap-siap ya kebohongan ini akan menempeleng diri sendiri. Kenapa? Karena rekomendasi esok hari jadi salah. Ya. Tindakan selanjutnya jadi keliru. Kenapa? Karena kita berbohong dari sejak awal. Berbohong di awal maka akan menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Akibatnya kebohongan itu akan menempeleng diri sendiri. Itu dasarnya itu. Dasar bahwa observer itu utamanya adalah guru sendiri tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang Bu Lina. Iya, bagaimana jika antara proses dengan hasil itu tidak berbanding lurus? Ya, tujuan dari PTK adalah memperbaiki kualitas. Kalau misalkan hasil malah turun, ini ciri-ciri refleksi tidak benar atau belum benar. Itu pegangan utamanya, logika pertamanya ya. Sehingga jika hasil belajar turun, jika refleksi tidak dilaksanakan dengan benar, ya, atau jika refleksi dilaksanakan dengan benar, maka niscaya hasil belajar akan meningkat. Nah, itu logika pertama. Dalam logika matematik, kalau ada logikanya implikasi, maka ada kontraposisi yang maknanya sama. Jadi kalau begitu apa? Jika hasil belajar tidak meningkat, maka refleksi tidak dilaksanakan dengan benar. Nah, itu dalam logika implikatif itu bernilai sama itu. Ya, antara implikasi dengan kontraposisi. Jadi kalau begitu, kalau hasil belajarnya malah turun, maka berdasarkan logika tadi, apa yang terjadi? Berarti refleksi belum dilaksanakan dengan benar. Nah, indikasinya adalah apa? Indikator keberhasilan belum tercapai. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Lakukan siklus selanjutnya. Itu Kang Kamal. Jadi lakukan siklus selanjutnya. Sehingga kadang-kadang menjadi zigzag, Bu. Siklus 1 ke siklus 2 turun. Tapi siklus kedua ke siklus 3 naik. Nah, bahkan di siklus ketiga, indikator keberhasilan tercapai. Maka di siklus. Tetap saja, itu hasil. Orientasi kita tetap pada hasil, Pak. Padahal tadi Prof bilang, kita orientasinya pada proses dulu. Kan tetap endingnya, kita menilainya hasil juga kan. Ya, dalam logika implikatif itu ada anteseden, ada konsekuen. Ya, jika titik-titik maka titik-titik. Ya. Jadi ada penyebab, ada yang disebabkan. Berarti kalau jika refleksi dilaksanakan dengan benar, maka hasil belajar akan meningkat. Berarti hasil belajar meningkat ini kalau refleksi dilaksanakan dengan benar.
Nah, inilah PTK logika implikatif ini. Sehingga orientasi dalam PTK adalah orientasi terhadap perbaikan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar ini adalah keniscayaan untuk meningkat. Nah, dan hasil belajar ini dijadikan reflektor untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Jadi tetap tujuan utamanya adalah memperbaiki proses. Kemudian hasil belajarnya jadi meningkat setelah refleksi ini benar dilakukan. Nah, kemudian setelah itu dia berdampak pada aspek-aspek yang lain. Jadi utamanya memperbaiki kualitas proses pembelajaran dulu, hasil belajar menjadi keniscayaan gitu, Bu. Dan hasil belajar jadi reflektornya untuk kita merefleksi supaya siklus berikutnya semakin baik lagi. Proses lagi kembali. Ya, terima kasih Pak Dr. Sandi, kemudian Bu Lina. Adapun beberapa kepenasaranan nanti akan kami fasilitasi di pendampingan. Ya. Nah, kenapa ada proses pembimbingan dan pendampingan? Ya, untuk itu. Saya pun kalau para peserta melihat ini waktu menunjukkan di kita itu jam 15.18, ya, saya tidak tega untuk meng-cut semangat dari Pak Dr. Sandi untuk memberikan materi, kemudian lihat semangat Bapak Ibu, jadi tidak masalah walaupun agak sedikit overtime. Tapi sebelum ke situ, sebelum ke penguatan Pak Dr. Sandi, saya ingin mengajak peserta untuk masuk ke Menti. Ini ada kami mengharapkan survei terakhir untuk pengembangan EduPena ke depan. Bukan hanya webinar ini, tapi untuk EduPena ke depan. Silakan bagaimana kesan-kesannya selama mengikuti dua sesi hari webinar ini. Silakan masukkan kode 961144. Silakan sejujur-jujurnya Bapak Ibu, agar jadi bahan evaluasi kami ke depan. Silakan bagi yang bisa masuk menti.com, silakan. Kodenya diulang, kodenya masukkan kode 961144. 961144. Kita pasti ambil 20 peserta, baru 13 orang, 15 orang, 18 orang, ya 20 orang, cukup admin. Oke, nah ini kami mengharapkan saran dari Bapak Ibu terhadap EduPena ke depan, kira-kira program apa yang bisa kami fasilitasi, yang Bapak Ibu harapkan datang dari kami, kita sama-sama belajar di masa depan. Kalau hari ini kita kupas tuntas tentang best practice, karya inovasi, dan PTK, mungkin ke depannya Bapak Ibu mengharapkan program apa yang datang dari kami. Kami mengharapkan usulan program Bapak Ibu. Oke, ada penulisan jurnal, ada kompetensi penulisan, membuat buku. Oke, saya akan catat, ada jurnal, ada buku, jurnal, buku, kemudian bahas jurnal, iya, jurnal, buku, masih jurnal, buku, buat buku, model pembelajaran, oke. Kemudian karya tulis, kemudian barangkali PJJ, oke, PJJ atau e-learning, baik, itu mohon maaf tidak bisa difasilitasi semua. Nah, jawaban atas harapan Bapak Ibu ada dalam diri EduPena. Kali ini saya akan menyampaikan program kami itu berrelevan dengan tadi yang usulan dari Bapak Ibu terkait jurnal, buku, model pembelajaran, karya tulis, PJJ, dan e-learning. Silakan masuk ke EduPena, www.edupena.id. Di sana boleh kepo Bapak Ibu ya. Itu website kami, layanannya ada seminar dan pelatihan, workshop, lokakarya, kemudian ini ada jurnal EduPena, kemudian ada e-learning. Kami mencoba memfasilitasi karena di masa pandemi ini ada social distancing, kami mencoba memfasilitasi e-learning. Platform e-learning kami pertama Hakikat Pendidikan. Nah, ini sedang kami bangun platformnya. Hakikat model pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita akan sama-sama kembali mengupas tuntas tentang pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Nanti khusus untuk Ki Hajar Dewantara, setelah ini kami ada webinar tentang Ki Hajar Dewantara.
bagaimana membedah konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan sampai praktek ya, mulai dari filosofis, teori sampai praktek. Nanti akan kami informasikan lewat grup WA. Kemudian yang berikutnya terkait webinar ini untuk sertifikat, Bapak Ibu silakan lihat di website kami, masuk ke download, kemudian masuk ke sertifikat. Di sana ada gelombang 1, 2, dan 3. Kita simulasi lihat gelombang 1 di sini. Nah, ini Bapak Ibu silahkan masuk, lihat, cari nama Bapak Ibu, kemudian untuk mendownloadnya dan untuk mensinkronkan data, silahkan cari nama Bapak Ibu, kemudian klik saja nama Bapak Ibu. Nah, contoh, ketika diklik nama itu otomatis akan terdownload dan kita akan bisa lihat contohnya. Ya, jadi legalitas sertifikat yang kami keluarkan itu terjamin keasliannya. Hati-hati karena kami di gelombang 1 menemukan sebuah pelanggaran yang menurut kami miris, kami sangat kecewa karena kami sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tapi ternyata kami merasa sedikit tidak dihargai. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya tim verifikasi, Bapak Ibu yang menggunakan sertifikat untuk naik pangkat, tim verifikasi langsung saja di scan barcode, di sertifikat, di sana langsung terkoneksi ke website kami. Adapun untuk info lebih lanjut silakan saja dibuka websitenya. Nah, sekarang kita kembali Pak Dr. Sandi, ini waktu sudah jauh meninggalkan jam 15.00. Saya mengharapkan sebuah penguatan dari Pak Dr. Sandi tentang materi kita kali ini. Silakan. Ya. Baik Ibu dan Bapak ya. Ketika pekerjaan itu berorientasi kepada hasil, maka yang ada adalah menghalalkan segala cara ya. Karena PTK adalah melekat pada tusi, berarti terkait dengan pekerjaan kita, maka berorientasilah kepada proses. Kalau berorientasi kepada proses, maka kita akan memperbaiki proses kinerja kita supaya semakin baik, dan hasil di depan akan menanti kita hasil yang terbaik. PTK, PTS melekat pada tusi kita, maka tujuan PTK dan PTS adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Orientasinya ya, jadi orientasi itu kecenderungannya, utamanya. Tetapi meskipun hasil itu juga nanti keniscayaan untuk dicapai, dan itu juga upaya kita untuk meningkatkan itu juga ada di sana. Tapi orientasinya ada pada proses. Sehingga yang diutamakan dalam PTK dan PTS adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran dibandingkan meningkatkan hasil. Karena hasil ini pun akan tergantung prosesnya. Jadi keniscayaan hasil itu. Ketika kinerja itu tidak berorientasi kepada hasil tapi pada proses, maka pengampu kinerja tadi akan selalu memperbaiki dirinya dalam konteks perbaikan kinerjanya supaya pembelajaran utamanya untuk guru semakin baik ke depan, dan kinerja pengawas dan kepala sekolah semakin baik ke depan. Indikator utamanya, reflektornya ada pada sekolah, siswa, guru, semua aktivitas akademika sekolah di dalamnya semakin baik ke depan sebagai akibat perbaikan proses kinerja yang selalu kita lakukan. Kemudian Ibu dan Bapak, pada fase selanjutnya adalah fase belajar di kelompok, yaitu di WA Group ya. Nanti akan ada pengumuman di kelompok masing-masing kapan akan dilaksanakan ya, dari mulai jam berapa sampai jam berapa, dan akan menggunakan bahan ajar. Nah, ini bukan untuk kami memberikan tugas kepada Ibu dan Bapak, karena kami yakin Ibu dan Bapak banyak tugas yang menumpuk untuk dikerjakan. Tapi tujuannya dalam 4 hari ini adalah menguatkan pemahaman tentang PTK, PTS, dan best practice, sehingga kalau dapat ilmunya atau sudah mumpuni ilmunya, kapanpun membuat naskah best practice atau laporan PTK dan PTS, Ibu dan Bapak bisa saja. Tingkat ilmu yang tertinggi adalah ketika diri kita mampu menilai karya kita sendiri, baik dan buruknya. Itulah level tertinggi bahwa Ibu dan Bapak sudah sampai pada ilmu yang tinggi tadi ya. Jadi tetap belajar supaya Ibu dan Bapak bisa melakukan metakognitif dan dapat menilai karya bahkan diri Bapak dan Ibu apakah sudah baik ataukah masih pada level yang mana. Itu adalah yang disebut dengan introspeksi atau refleksi diri tadi. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Sandi. Seperti saya akan kutip kata-kata terakhir, refleksi adalah kekuatan untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, dalam konteks ini dua hari ini kita bersama-sama di sesi Zoom meeting. Nah, silakan Bapak Ibu refleksi terlebih dahulu. Ya,
apa kepenasaranannya, kemudian catatan-catatan apa selama 2 hari ini yang masih kurang, silahkan dicatat, ditampung terlebih dahulu, kemudian nanti curahkan pada saat sesi pembimbingan dan pendampingan selama 4 hari ke depan. Nah, adapun kapan dilaksanakannya nanti akan diumumkan di grup WA masing-masing. Sebelum itu disiapkan saja terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, disiapkan segalanya ya. Begitu Pak Dr. Sandi, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Walaupun kita sudah overtime 15.27 tidak masalah karena kami lihat semangat Bapak Ibu. Mohon doanya karena tim Edupena hari ini on air dari Majalengka. Jadi sore ini kami akan kembali ke Bandung. Mohon doanya untuk gelombang 3. Untuk gelombang 3, pelaksanaan gelombang 3 besok. Jadi terkait pembimbingan kami akan selesaikan dulu gelombang 3, setelah itu ada informasi kapan dilaksanakan pembimbingan. Tetap stay saja di grup WA masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu, kita akan buat dokumentasi terlebih dahulu. Silakan admin difasilitasi. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua berpose terlebih dahulu ya. Berpose, kerudungnya dibenarkan. Kerudungnya dibenarkan. Nah, admin ngomong lagi, tak bahaya. Silakan. Ibu Iis, semua di-on-kan dulu. Ya, on-kan dulu, ya boleh, Pak Nopal, ya silakan posenya. Admin, ya, sebentar ya. Admin tolong. Ya, Bu Iis kemana Bu Iis, Bu Leni, ini belum nampak. Bu Lina udah ada, Bu Lina. Bu lipstiknya Bu, mohon. Pak Anur ganteng sekali Pak. Iya. Ya silakan, saya beri waktu 2 menit. Silakan bergaya, ditahan Pak Bahrul, ditahan ya, Pak. Ya. Udah. Oke. Slide pertama yang berikutnya Pak. Sudah beres. Udah semua admin? Udah. Bu Winda, dedenya Bu Winda di pose dulu. Silakan berpose dulu Pak. Udah katanya Pak admin. Kata admin sudah. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembimbingan dan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga pelayanan Edupena memberikan optimal, dapat dirasakan manfaatnya, dan semoga saran dari Bapak Ibu tadi bisa membangun kami ke depan untuk menjadi lebih baik. Kita akan sama-sama berjuang menggores peradaban melalui pendidikan bersama Edupena dan para pendidik hebat yang masuk ke dalam gelombang kedua. Sampai jumpa, tetap berjuang. Terima kasih. Admin. Semua say hi. Anakku 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.